Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Pertama-tama terima kasih teman-teman sudah bergabung di ruang ngaji Ting Ting Club. Ini sesi perdana dan ini saya kira sudah banyak yang hadir di ruangan Zoom ini dan kita live streaming di Facebook. Kita berusaha di TikTok ternyata nggak bisa. Jadi kita coba otak-atik di Facebook. Nah, tapi nanti akan di-upload di YouTube untuk menjadi bisa diakses kembali. Oke, perkenalkan saya Abdullah atau Dul akan mengawali pengajian sesi pertama ini dan juga ada di samping saya ada Mbak Aida dan Fitri. Halo Mbak. Oke, ini suasananya di kantor Riwe dan riweh ya untuk mempersiapkan acara ngaji ini. Nah, baik kita mulai saja untuk pengajian sesi pertama ini dan sebelumnya saya akan untuk membuka pengajian sesi pertama ini yang akan disampaikan oleh Kang Fakih. Kepada beliau silakan. Ini jadinya nggak anak muda lagi kalau saya yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pertama tentu saja saya sangat bergembira, berbahagia. Kali ini kita akan pertama kali nanti Overthink Club dibuka oleh Ning Uswa dan Wulan ya. Datang belum Wulannya itu? Ya, Pak Wan belum hadir. Dan ditemani oleh tentu teman-teman Mubadalah. Saya hanya akan sedikit apa namanya mengawali terkait dengan apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong ya dalam berbagai bukunya. Di antaranya terkenal ada soal The Transformation dan terakhir The Compassionate atau The Battle for God, perang demi Tuhan, baik di kalangan Hmm. Islam, Kristen maupun Yahudi, yang intinya ingin mengatakan secara umum bahwa fungsi agama atau fungsi ajaran kebajikan, baik agama maupun filsafat, adalah mensepuh atau mengurangi daya rusaknya manusia yang memiliki otak reptilian. Jadi manusia itu secara biologis punya otak reptilian. Jadi Dul, saya, Ning Uswa itu ada otak reptiliannya itu. Yang siap punya daya rusak yang cukup tinggi dulu ya. Yang tentu saja ada daya apa namanya empati yaitu limbik dan daya rasional yaitu neokorteks. Tetapi daya reptiliannya cukup cukup besar karena disitulah insting, disitulah fight atau melawan, disitulah menahan pertahanan diri ketika diserang orang dan lain-lain. Yang kemudian apa namanya manusia jika tidak ada ajaran-ajaran kebajikan itu akan sangat berkuasa. Nah, perang-perang agama itu sesungguhnya bukan karena agama, tapi karena daya reptilian yang tinggi itu, di mana agama kemudian digunakan. Karena menurut Karen, justru agama itu hadir untuk mensepuh, mengurangi. Karena itu, beliau juga mengatakan bahwa misalnya Islam ya, misalnya itu sangat jelas substansi feminitasnya, rahmah, adalah dan lain-lain ya. Nah, pada pada kesempatan kita kali ini, kita diajak melalui Overthink Club untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu kan adalah otak neokorteks. Dan begitu beragama atau berkeyakinan secara sadar itu adalah neokorteks yang tentu saja akan melatih kita untuk banyak punya empati ketika hidup ini dan hidup sebelumnya dan mungkin ke depan itu sedang tidak baik-baik saja dan sedang pahit dalam banyak hal ya. Karena itu misalnya dalam konteks ini nanti Ning Uswa akan bicara soal yang mungkin bagi banyak orang disebut sebagai scary, tapi orang lain mengatakan ah nikah doang kok perlu banyak syarat-syarat gitu.
Nah, ini kan sesuatu yang membuat kita tentu perlu berpikir ya. Nanti tema-tema lain ada soal disabilitas, di mana banyak orang punya pikiran itu kan sudah dari sononya, itu ke takdirnya, ngapain dipikirkan? Ya udah terima saja, amalkan secara sabar, bersyukur dan isu-isu lain yang saya kira sangat sangat apa namanya update ya, yaitu child grooming dan juga kesehatan mental atau well-being. Dalam forum ini nanti kita akan bersama-sama ditemani para narasumber yang punya pengalaman dari kapasitas sisi dan ilmunya masing-masing untuk mengajak kita tentu berpikir dan mempertimbangkan bagaimana kita ketika kita memasuki atau memandang sesuatu atau mengikuti sesuatu itu dengan pikiran kritis dan juga sadar penuh gitu loh. Nah, tentu saja hal seperti perjanjian menikah misalnya tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang sekedar sunnah, sekedar ibadah, lalu kita nggak punya kesadaran sama sekali. Begitupun tidak secara mudah dipandang sebagai ini kan scary, ini kan bermasalah. Karena kalau kita memandang kasus di pernikahan bermasalah, maka semua hidup ini bermasalah. Ketika semua hidup ini bermasalah, berarti apakah kita nggak perlu hidup? Kan tidak begitu. Nah, tetapi tentu saja kita terus punya eh, apa namanya melatih diri dengan daya kritis dan kesadaran itu agar tidak terjebak pada hegemoni, pada dominasi dari siapapun. Karena pada dasarnya kekuatan itu, apalagi banyak banget, dia akan dominatif, hegemonik, dan bisa jadi koruptif. Termasuk dalam konteks ini adalah dalam pernikahan, dalam organisasi, apalagi lebih besar ya, pemerintahan misalnya, dan sekarang kita sedang dihadapkan pada perjanjian yang 46 isinya betul-betul merugikan kita semua dan data-data kita akan dikirimkan begitu saja ke sana tanpa bayar, tanpa pajak, dan kita tidak punya keuntungan apapun dan tidak ada apa namanya kontrol kritik apapun. Nah, ini penting bagi kita untuk sama-sama sadar, sama-sama kritis agar kita bisa melangkah ke depan dengan penuh apa namanya kontrol dan kemungkinan untuk bisa mencari jalan keluar ketika ada masalah pada saat yang sama kita tidak terus pesimis dengan kehidupan yang pasti banyak tantangan. Apakah itu ada perjanjian atau tidak, pasti akan banyak ketantangan. Jangan karena sudah punya perjanjian pranikah misalnya lalu aman-aman saja. Karena pada dasarnya manusia punya otak reptilian. Tetapi kita juga punya otak limbik dan korteks. Nah, mengurangi atau melatih agar limbik dan neokorteksnya lebih banyak, salah satunya melalui Overthink Club. Karena itu, selamat datang para teman-teman pemirsa, terutama Salingers, Mubadalah Lovers, atau apapun namanya, untuk bersama-sama mengasah kesadaran agama kita, melatih kesadaran kritis kita, agar kita tidak mudah dibawa oleh kekuatan dominatif dari manapun, termasuk dari diri kita sendiri, agar kita tidak terjebak pada aktivitas, tindakan, dan perilaku yang destruktif, di mana itu tentu saja menyalahi ajaran apapun, termasuk dan terutama ajaran keislaman. Yang dalam bulan Ramadan dibilang awaluhu rahmah wa awsatuhu apa tuh maghfirah wa akhiruhu apa aitqun minan nar kalau tidak salah. Semuanya adalah isu-isu yang limbik dan neokorteks atau kerahmatan, keadilan, kebaikan dan pembebasan dari segala hal yang panas, neraka, kejahatan, kezaliman dan lain-lain. Dari saya tentu saja mengucapkan terima kasih terutama kepada para narasumber nih, Ning Uswa dan ada Stella kalau tidak salah ya, yang sudah siap jadi narasumber. Nanti ada Atika, Zenit, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan anak-anak muda yang setidaknya lebih muda dari saya, walaupun saya tahu ada yang tua, seperti Dul itu udah tua tuh Dul itu. Jadi mari kita eh, berpikir dalam konteks ini secara
feminin tetapi punya kekuatan istiqomah, punya kekuatan apa daya kritis serta daya juang seperti anak muda, di mana Islam juga ketika Nabi diutus pada usia 40 dan semua yang mengelilingi Nabi adalah anak-anak muda di Darul Arqam dan perempuan. Begitu dari saya, Mas Dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fakih atas sambutannya di Ngaji Ramadan Overthink Club ini. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Terima kasih Kang Fakih atas sambutannya di ngaji perdana ini. Di sesi perdana ya Aida ya. Kira-kira nanti ada apa lagi Aida setelah ada sesi pertama ini? Apa? Ya, ya. Cek, dah. Ya, jadi sebelum kita akan spill tema-tema yang menarik. Cek, Ya. cek. Ini. Ya, ya. Grogi, grogi. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tema-tema berikutnya, mungkin aku mau ngejelasin dulu nih untuk tema kita, tema ngaji kita tahun ini. Kita milih kata overthink. Sebenarnya itu dari kata overthinking. Tapi kenapa tulisannya T-nya huruf kapital gitu ya? Itu think-nya biar kita tuh sama-sama berpikir gitu. Apalagi kalau zaman sekarang orang tuh dengar Gen Z gitu ya. Identiknya sama generasi menye-menye gitu. Yang lembek gitu. Ngajinya isinya apa sih? Curcol-curcol doang. Nah, di ruang Oke. ini nanti kita akan ngebuat apa? eh hal-hal yang dilekatkan ke Gen Z itu ternyata Oke, nggak oke. sebegitunya gitu ya. Tapi nanti alurnya gimana Aida? Apa kita langsung ke narasumber atau ke peserta dulu nih Iya supaya nanti. nggak menye-menye katanya? Nah, untuk itu nanti teknisnya juga lumayan sedikit menarik ya untuk Oke. ngaji kita kali ini. Kita pengen di sini tuh peserta juga terlibat ya. punya Nah, ya aktif partisipasi ya, gitu ya. betul. Mereka juga bisa menyampaikan pendapat secara langsung, tapi dipastikan bahwa ini tetap menjadi ruang aman Ya. untuk kita semua. Oke. Nah, untuk itu mungkin yang pertama tema kita yang pertama tuh ada hari ini ya, Ya, ya. Marriage is Scary. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti kita bakal ngomongin isu disabilitas dalam perspektif ulama perempuan tentunya. Itu ada di tanggal Hari Jumat ya? hari Jumat ini ya Ya, teman-teman. tanggal 27 Ya. Februari. Nanti untuk yang Ya. tema ketiga kita bakal ngomongin yang kemarin happening juga, child grooming. Child grooming. Wow. Terus yang terakhir kita juga bakal ngomongin Kesehatan mental. ya kesehatan mental yang tentunya ini udah apa udah akrab ya sama Gen Z gitu ya, lebih aware soal isu-isu kesehatan mental. Nah, untuk itu mungkin kita karena di sini sudah ada beberapa Ya, teman-teman yang hadir ya. teman-teman yang Dan hadir. juga ada Mbak Uswa sudah Iya, hadir ada untuk ada apa? Kak Ulan juga yang Kak Ulan apa sudah hadir Kak Ulan? Halo? Sudah. Oke, terima kasih Kak Ulan. Di sini kita untuk sesi pertama adalah tema Merit is Carry yang akan ditemani oleh ibunya kita yaitu Uswa Sauki yang menulis buku Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Selebihnya hasil lobian dan juga ditemani oleh Mbak Ulan Sari yaitu Mbak Ulan adalah Ketua Kopri PB PMI. Terima kasih Mbak Ulan dan Mbak Neng Uswa Sauki sudah membersamai kita di ngaji Ting Club ini, Overthink Club ini. Saya lupa terus ini, keselewat terus. Tapi sebelum saya serahkan ke Mbak Ning Uswa dan Mbak Ulan, saya akan menyapa dulu nih di ruangan Zoom ini ada siapa nih? Orang keto Om Mumu Zoomnya ini. Ada siapa aja Om Mumu? Ada Mbak siapa nih? Aduh. Mbak Yalina, Mbak Laina ya, Pit. ada juga ya, aku bacain ya Mas Dul ya.
Ada juga Kak Jenit, ada Ning Aida, ada juga Kak Wiwi, Ning Laina, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih sudah hadir teman-teman di sesi pertama kita. Nanti teman-teman juga bisa sharing-sharing dengan Ning Uswa dan juga Kak Wulan untuk tema kita kali ini gitu. Barangkali ada teman-teman yang selama ini juga merasa kayaknya pernikahan tuh sesuatu yang menakutkan gitu. Lalu apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi menakutkan gitu ya Mas. Ya. Silahkan. Mbak Ida, silakan, Mbak Ida. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita milih tema marriage is scary itu karena seperti yang kita tahu ya, biasanya di sosial media itu ada aja ya masalahnya soal pernikahan ini ya. Iya. Jadi dan ini juga sedikit menunjukkan ya data terakhir kalau angka pernikahan itu ternyata menurun dan pernikahan jadinya kurang cukup menarik buat generasi muda gitu ya. Mereka lebih takut nggak punya duit daripada nggak nikah gitu ya. Nah, nanti kita di sini bisa saling cerita. Sebenarnya, iya, kita juga bisa saling cerita. Sebenarnya pernikahan yang kayak gimana sih yang ada di dalam bayangan Gen Z? Karena bisa jadi itu bukan cuman ketakutan ya, tapi itu adalah realita yang kita hadapi hari ini gitu ya. Yang isinya cuman berantem, cuman selingkuh gitu. Nanti untuk kakak-kakak yang udah menikah juga boleh nanti ngasih advice-nya untuk yang mau menikah atau yang tidak mau menikah. Nah, nanti juga dari Ning Uswah bisa cerita sedikit soal isi bukunya dan juga bisa kasih kita perspektif dari apa dari ya pengalaman Ning Uswah atau dari pemikiran-pemikiran yang Islami gitu ya. Kemudian nanti Kaulan bisa nyambung untuk mengkritisi atau untuk menambah perspektif-perspektif soal pernikahan ini. Nanti dari situ teman-teman juga kita sangat membuka ya ruangan ini. Kalau teman-teman ada yang mau berbicara secara langsung open mic juga silakan, atau misalkan ada yang mau menyampaikan dengan anonim mungkin merasa lebih nyaman gitu ya, boleh di kolom chat. Mungkin itu aja sih. Kita bisa mulai. Silahkan Mas Dul. Oke, baik, terima kasih Kak Fitri dan Kak Ida. Kita kayak siaran radio nih. Tadi jatuh mic-nya. Oke. Ya, baik. Sebelum kita langsung ke Mbak Neng Uswa, kita ke peserta dulu nih, nyambut peserta dulu nih. Ada Mbak Ros Rahima Yahya, Mbak Layina, dan juga Mbak Stella, lalu Mbak Wiwi Lestari, Mbak Nabila. Apakah mau open mic dulu atau gimana? Langsung Neng Uswa aja ya. Oke, Ya, baik. diawalin Ning Uswa lah. Ya, sebagai dulu ya. Oke. Oke, baik, untuk itu kepada Ning Uswa untuk mengawali, monggo silakan. Oke, terima kasih Kang Dul atas kesempatannya. Itu kenapa mic-nya bisa jatuh? Apakah belum sahur ya? Jadi bergetar gitu. Itu namanya make is scary. Oh, iya. Mentang-mentang bahasanya marriage is scary, jadi scary juga nih mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina, wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang sama-sama kita hormati, kiai kita, guru besar kita, Kiai Fakih, penggagas Qiraat Mubadalah, ada juga Kang Dul, Mbak Zenit, dan juga Mbak Aida yang ada di studio Mubadalahkah itu ataukah di mana ya? Dan juga teman-teman Salingers Mubadalah, alhamdulillah hari ini saya menjadi narasumber atau pemantik ya lebih tepatnya ya, karena nanti teman-teman yang ada di sini juga semuanya menjadi narasumber di ngaji overthinking yang pertama ini, yang perdana. Wah, ini saya ke bagian yang perdana-perdana mulu dari kemarin ya. Dan saya dikasih pembahasan tentang marriage is scary ya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, marriage is scary itu gencar sekali akhir-akhir ini. Dan itu mungkin berbeda dengan berapa tahun yang lalu ya, 7 atau sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman. Ketika saya melihat mengamati tentang fenomena di media sosial, karena saya dari dulu sudah
aktif sekali ada di media sosial dulu di Facebook ya, terus sekarang migrasi ke Instagram, kemudian ke TikTok gitu. Dan mengamati dari 10 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan fenomena yang sekarang yang mana marriage itu is scary. Tapi yang waktu itu 10 tahun yang lalu mungkin ya udah tua ini ya ketahuan ini. Ini bukan anak muda ya, orang muda ini. Anak tua gitu. 10 tahun yang lalu itu justru banyak sekali akun-akun yang mempromosikan untuk menikah muda, teman-teman. Ini bagi teman-teman Gen Z ya yang 10 tahun yang lalu itu masih SD atau masih SMP gitu. Ini saya kasih tahu ya sebagai generasi Gen Z di awal-awal gitu ya. Jadi pembinanya Gen Z saya kasih tahu bahwa 10 tahun yang lalu itu gencar media sosial itu mempromosikan untuk nikah muda. Bahkan Mbak Kalis Mardiasi itu juga sangat apa ya mengamati sekali fenomena nikah muda ini dengan mengcounter dengan berbagai tulisan termasuk saya juga ikut mengcounter tentang nikah muda. Sampai mereka ini punya tagline gitu. Kalau lelah menikah itu saya tulis di buku saya. Saya juga mengamati fenomena itu yang saya tulis di buku saya. Sebenarnya kalau lelah itu ya istirahat gitu, bukan menikah. Karena kalau lelah menikah itu niscaya lelahnya itu akan menjadi-jadi. Jadi fenomena marriage is scary itu yang sekarang itu kita temukan di beberapa media sosial, terutama ya media sosial yang digunakan oleh anak muda. Sangat jarang sekali orang yang membahas marriage is scary di Facebook ya, karena kebanyakan sudah berumur-umur seperti Yai Fakih gitu ya, mohon maaf izin Yai. Lalu kalau di media sosial yang menggencarkan marriage is scary itu banyaknya di platform Instagram dan terutama TikTok lah itu yang banyak sekali digunakan oleh kaum muda kita, platform yang dipakai oleh anak-anak Gen Z. Penyebabnya tentunya juga karena mudahnya akses media sosial dan juga banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial itu cenderung tidak overthinking, sekaligus oversharing gitu. Jadi banyak sekali akun-akun itu yang nggak nunggu mereka ini artis, yang nggak nunggu mereka ini selebgram. Justru orang dengan follower yang masih nol kemudian membuat akun media sosial itu langsung menceritakan memang tujuannya adalah untuk menceritakan tentang rumah tangganya. Jadi mereka ini banyak yang oversharing di media sosial gitu tentang perselingkuhan, kemudian yang di-up di media sosial itu katanya mereka kalau no no viral no justice gitu. Kalau tidak di-up itu tidak akan membuat jerai jadi dari pasangannya yang berselingkuh gitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian viral viral dan viral. Lah, masalahnya kita yang sebagai pengguna media sosial ketika kita ini menggunakan media sosial lalu kemudian kita ditawarkan atau disajikan dengan oversharingnya para pengguna media sosial yang lain tentang rumah tangganya, tentang perselingkuhan pasangannya. Ketika kita mengklik, itu algoritma sudah bekerja, teman-teman. Jadi ketika kita kepo membaca komentar-komentar, itu kan waktu kita di dalam akun itu lumayan banyak ya, beberapa menit itu algoritma sudah terbaca. Sehingga ada juga rekomendasi pencarian, siapa sih laki-lakinya, siapa sih perempuan ini. Lalu kita mencari, dan besoknya algoritma itu juga nyantol di media sosial kita. Besoknya kita ditunjukkan, dipertontonkan banyak sekali kasus-kasus yang sama hanya karena kita kepo terhadap satu akun yang oversharing tentang rumah tangga. Lah, maka kalau menurut penelitiannya Mbak Milatul Azizah ya mahasiswa UNEJ, fenomena marriage is scary di media sosial itu berpengaruh sangat signifikan sekali dalam stigma negatif. Respondennya tuh sekitar 83% pengguna media sosial itu yang terpengaruh dengan fenomena marriage scary atau berbagai suguhan rumah tangga dan juga permasalahan di dalamnya. Dan terlebih lagi yang terpengaruh itu jenis kelaminnya 70% ke atas itu dialami oleh perempuan. Jadi yang paling takut untuk menikah, paling takut untuk menjalani hubungan rumah tangga itu dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Lalu sebenarnya apa sih penyebab dari marriage is scary selain dari efek media sosial yang saya sebutkan tadi? Ada 4 hal yang bisa saya tarik dari ilmu psikologinya ya. Yang pertama adalah karena fear of lose control. Jadi antara laki-laki dan juga perempuan, tidak hanya perempuan ya, cuma
menurut penelitian memang lebih banyak dialami oleh perempuan ketakutan dalam menikah itu. Fear of loss control. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu takut ketika nanti menikah itu kehilangan kebebasan personal. Yang perempuan itu nanti takut nanti dilarang bekerja, takut nanti dilarang berkarir. Yang laki-laki nanti takut dilarang untuk melanjutkan hobinya, takut nggak bisa nongkrong dengan teman-temannya, takut nanti akan dilarang banyak hal yang menjadi kesukaannya. Dan lagi ditambah dengan adanya dalih-dalih agama atau norma sosial yang terbentuk di dalam budaya seseorang itu yang justru banyak memberatkan dari sisi perempuan ya, terutama karena tekanan sosial dan juga tentang template hidup rumah tangga. Jadi banyak sekali ketika kita ini pengalaman ya, pengalaman ketika dulu menikah itu banyak sekali orang-orang sesepuh, orang-orang tua dulu itu yang banyak sekali menekankan kepada saya sendiri untuk bagaimana caranya saya itu servis yang baik kepada suami, lalu bagaimana nanti template rumah tangga seperti orang-orang pada zaman dahulu yang mana saya harus wajib melakukan kewajiban pekerjaan-pekerjaan domestik, kamu nanti harus begini, harus begitu, harus taat kepada suami dan lain sebagainya. Dan itu justru jarang sekali ditekankan kepada laki-laki, nah, apalagi nasihat-nasihat pernikahan yang disampaikan oleh pendai, yang disampaikan oleh ceramah-ceramah keagamaan para kiai, bunyai gitu, yang justru lebih menekankan lebih banyak dinasehati itu dari sisi perempuan. Jarang sekali laki-laki tuh dinasehati untuk muasyarah bil ma'ruf, harus membuat perempuan itu merasa lebih bermartabat. Bagaimana cara memuliakan perempuan itu jarang sekali dan mungkin dialami oleh kita yang sudah menikah gitu. Betapa orang-orang zaman dahulu itu kalau menasehati kita itu ya seputar bagaimana servis kita yang baik dan ketaatan kita kepada suami. Lah itu mungkin yang membuat fear of loss control, ketakutan-ketakutan terutama dari sisi perempuan untuk nanti takut nih nggak bisa kehilangan kebebasan personalnya. Takutnya nanti kalau udah nikah nanti nggak boleh. Apalagi perempuan itu katanya menurut norma sosial, tidak hanya menurut agama, terahnya itu di rumah, lebih baik di rumah setinggi-tinggi lah itu kan yang sering sekali kita temukan ya, quote-quote dari pendai, dari pendakwah itu yang mengatakan bahwa setinggi apapun pendidikan perempuan itu nanti tetap bayaran tertingginya itu ya khidmah kepada suami dan juga anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu mungkin yang salah satu dari penyebab marriage is scary terutama dari sisi perempuan. Kemudian yang kedua adalah karena attachment wound atau karena luka yang melekat. Mungkin kalau marriage is scary versi media sosial itu kan karena pengaruh dari curhatan-curhatan atau oversharing dari seseorang yang menjalani kehidupan rumah tangga yang masih jauh dari keberuntungan gitu. Tapi ada juga yang melihat dengan mata kepala sendiri atau pengalaman dari orang tuanya, bibinya, tetangganya itu yang mana pernikahan mereka ini tidak berjalan secara mulus begitu. Tidak seperti ekspektasi menikah itu ya harapan kita nanti menjadi ratu sehari yang tampil cantik lalu kemudian punya suami Iya. yang out of service-nya itu 7/24 jam gitu kan. Dalam satu minggu itu 24 jam itu perhatian sama kita. Tetapi ternyata ketika kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita sendiri. Kadang orang tua kita sendiri kok, tampaknya ibu itu full difokuskan kepada ini ya, beban-beban rumah tangga ya, kerja-kerja domestik ya. Sedangkan bapak itu lebih enak ya. Itu kan nanti takut gitu. Apakah saya menjalani pernikahan yang harus template kayak orang tua saya? Belum lagi nanti ada orang tua yang kurang bisa apa ya menjaga ketika bertengkar itu bertengkar marah-marahan di depan anak mereka atau banyaknya terjadi KDRT yang itu nanti membuat attachment wound. Jadi luka itu sangat melekat sekali trauma yang tidak bisa dihilangkan. Maka banyak sekali ya, banyak sekali. Entah kenapa ya, saya melihat ya bukan berdasarkan riset, cuma orang-orang terdekat saya. Orang-orang yang dulunya itu orang tuanya itu berpisah. Itu lalu kemudian anaknya itu juga berpisah. Apakah itu karena trauma yang melekat? Apakah karena mereka sudah terbiasa dengan perpisahan? Maka ketika menjalani rumah tangga dan ada persoalan
yang tidak bisa diselesaikan baik nusyus ataupun syikok, itu lalu mereka memilih jalan untuk mengikuti dari apa yang dia contohkan begitu. Maka menikah itu harus benar-benar siap mungkin ya. Jangan sampai tidak bisa mengontrol diri kita lalu kemudian kita sudah terpaksa untuk menikah karena pressure dari sosial kita. Apalagi ini Ramadan ya, apalagi mau Lebaran ini. Wah, ini musuh terbesar Gen Z itu adalah ketika Lebaran dan dia masih belum punya calon. Itu pasti dia Jangan-jangan males nanti banget mau silaturahim gitu ya. Nanti jangan nanti ditanya, Idul Fitri kapan nih scary nih. Lebaran is scary inilah. Jadi Lebaran scary nih jangan-jangan nih. lah Oke, itu. Jadi oke, adanya bahaya ini ya. ketakutan-ketakutan itu memang yang membuat fenomena marriage is scary. Kemudian yang ketiga juga bisa fear of failure. Jadi takut gagal. Ya. Karena budaya modern zaman sekarang itu menunjukkan pernikahan itu seperti proyek besar yang harus perfect, harus sempurna dan harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Sehingga orang itu takut gagal di proyek besar yang dinamakan dengan pernikahan itu. Belum lagi dengan budaya pernikahan itu. Makanya sekarang kan juga anak muda itu sekarang gencar untuk uh, intimate wedding, untuk membuat pernikahan yang sederhana, membuat pernikahan yang udah di KUA aja cukup. Kemudian sekarang kan udah ada Gemini, udah nggak penting lagi yang namanya pra wedding apa itu, foto-foto pra wedding gitu. Itu terus kemudian yang megah-megah sekarang kan udah nggak zamannya lagi gitu. Banyak sekali yang mengenalkan tentang intimate wedding yang mengundang hanya beberapa orang saja, tidak usah mewah-mewah. Tetapi memang ada juga budaya yang apalagi kita kalau tinggal di yang mana orang tua itu suka hal-hal yang mewah. Kita sih kepinginnya sederhana, tapi kadang orang tua, saya dulu itu juga ketika menikah itu pinginnya itu malu ya, malu zaman dulu itu. Udah, tapi karena orang tua itu punya relasi yang banyak Betul, sekali betul. dengan orang-orang di pesantren dan banyak Ya, banyak ya. orang itu ngundang jamaah, ngundang ini, ngundang santri, alumni dan lain sebagainya. Itu jadi kayak ribuan orang dan aku capek banget. Itu kadang orang itu takut dengan pernikahan-pernikahan yang seperti itu, apalagi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, berbeda dengan ekspektasinya dia dengan orang tuanya. Kemudian juga ada banyak ketakutan-ketakutan gagal di proyek pernikahan karena itu tadi yang dibilang sama Mbak Zenit, mereka tuh kita itu lebih takut nggak punya duit gitu daripada nggak punya jodoh gitu, nggak punya pasangan gitu. Itu yang ditakutkan, takut ketika nanti tidak bisa mengcover kebutuhan keluarga, takut nanti kalau sekarang kan kita single bisa jajan seenaknya kita. Nanti Bebas kalau lah ya. sudah menikah, nanti kita harus berbagi nih, berbagi keuangan, berbagi finansial lah Nggak ini. utuh. Itu ketakutan gagal di dalam proyek pernikahan itu juga menjadi penyebab marriage is scary selain dari efek media sosial. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah vulnerability anxiety atau kecemasan akan kerentanan. Jadi pernikahan itu kan berkumpulnya dua jiwa, dua keluarga, dua kebudayaan, yang mana kita sendiri ya, kita merasakan punya saudara yang satu pabrik gitu ya, ayah ibunya sama, itu kan karakternya tuh berbeda-beda. Kita yang sudah punya anak, anak satu, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan berbeda sekali karakternya. Padahal juga dididik dari parenting yang sama, orang tua yang sama, ayah ibu yang sama, di dalam satu rumah makanannya juga sama. Itu sudah berbeda-beda lagi karakternya. Apalagi pernikahan itu menyatukan dua orang yang sangat berbeda parenting antara satu dengan yang lainnya, kebudayaannya berbeda. Di saya sendiri, saya itu lahir dari keluarga yang nggak suka tuh yang namanya kayak healing kemana gitu. Tapi di keluarga suami saya itu suka banget satu minggu sekali tuh pokoknya harus Harus. healing gitu. Kalau nggak ziarah, pokoknya harus keluar, harus makan-makan di resto, harus begini-begini. Itu kan kayak bagi saya yang dulunya introvert itu cukup cukup melelahkan ya, menyiksa jiwa saya, jiwa-jiwa introvert saya yang itu. Tapi kan Corona. bagaimana caranya di dalam pernikahan itu kita harus bisa menyatukan dua keluarga yang Ya. berbeda, dua jiwa yang berbeda, dua kebudayaan yang berbeda. Dan yang menuntut untuk menjadi kesatuan dan juga keterbukaan. Nah, ada juga orang yang terbiasa struggle, orang yang introvert, itu terkadang merasa terancam dengan adanya pernikahan karena pernikahan itu mengharuskan satu orang itu harus berbagi. Ya, jadi satu menjadi dua, dua menjadi satu. Nah, itu yang namanya pernikahan. Itu ketakutan-ketakutan tersendiri. Jadi, saya itu terbiasa sendiri, terbiasa menyimpan, terbiasa menyelesaikan sendiri. Kalau saya menikah, saya akan berbagi dengan orang lain. Keuangan saya juga akan terbagi. Oh, ini bagi orang yang pelit gitu ya maksudnya. Dan lain sebagainya. Ini
Itu juga bagian dari ketakutan-ketakutan di dalam pernikahan. Lah, sebenarnya keempat-empat hal itu, ketakutan terluka, ketakutan tidak cukup baik, ketakutan kehilangan diri sendiri, dan juga ketakutan karena trauma masa lalu atau dari orang-orang yang sekelilingnya, itu sebenarnya adalah alarm psikologis seseorang yang mungkin akan menjadi unresolved emotional. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa gejala psikologis seseorang itu ada 3 hal yang disebut dengan nafsun. Yang pertama adalah nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh itu tidak bisa menerima orang lain, tidak bisa menerima keadaan orang lain. Ya seperti itu tadi, bagi orang-orang yang cemas akan kedatangan, takut nanti aku tidak bisa menerima sifatnya yang seperti itu, tidak bisa menerima karakternya yang seperti itu. Lah, Maaf Mbak Iko, itu suaranya yang Mbak Iko. disebut dengan nafsul ammaroh. Jadi nafsul ammaroh dalam Al-Quran itu adalah ilmu psikologis yang dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa seseorang itu cenderung tidak menyukai orang lain. Entah karena nanti tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain, tidak menyukai karakter orang lain, tidak bisa menerima karakter orang lain, tidak bisa menerima kekurangan dan juga kelebihan. Ini yang sering saya sampaikan. Pernikahan itu seharusnya bisa menerima tidak hanya kekurangan. Kalau pasangan itu bagi saya, menurut saya, itu cenderung bisa menerima kekurangan seseorang. Tapi sulit sekali di dalam suatu pernikahan itu menerima kelebihan pasangan. Maka banyak sekali ketika laki-laki dan perempuan itu menikah dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga, itu ketika yang perempuannya itu memiliki gaji yang lebih tinggi atau pendidikannya lebih tinggi, itu membuat pasangannya atau laki-laki atau suaminya itu merasa insecure, merasa inferior karena yang menganggap ya seharusnya kan yang sebagai rijal itu kan aku, laki-laki. Sehingga dia bisa mencari-cari kesalahan dari perempuannya atau pasangannya yang justru dia lebih cerdas, perekonomiannya lebih baik. Lah itulah kadang seseorang itu bisa menerima kekurangan dari pasangannya, tapi sedikit sekali pasangan itu yang bisa menerima kelebihan dari kelebihan pasangannya gitu. Itu yang membuat nafsul ammaroh itu yang disebut dengan nafsul ammaroh dalam Al-Qur'an. Ada juga yang nafsul lawamah, ini kebalikannya nih. Kalau yang dari sisi laki-laki tadi kan merasa inferior, itu yang dinamakan nafsul lawamah, tidak bisa menerima diri sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa kurang bisa mengayomi, merasa kurang bisa untuk memberikan sesuatu yang bisa menjadikan maslahat bagi orang lain. Itu nafsul lawamah, rasa inferior, rasa insecure dalam diri sendiri. Itu kayaknya aku kurang cantik deh, aku kurang apa ya, apalagi kalau dalam case-case perselingkuhan itu kan kadang perempuan itu merasa kayak aku kurang apa ya sehingga pasanganku itu selingkuh, padahal kan bukan kamu. Itu namanya nafsu lawamah. Seharusnya kita tidak perlu merasa seperti itu. Kalau dalam suatu pasangan, kalau ada pasangan itu yang berselingkuh, berarti ya dia yang kurang bersyukur, bukan kamu yang kurang, gitu. Itu nafsu lawamah. Lah, untuk bisa mengatasi alarm psikologi seseorang ya, yang baik nafsul ammaroh maupun nafsul lawamah, itu salah satu caranya adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwanya itu ridho dan dia juga diridhoi oleh orang lain. Artinya sama-sama mencintai. Itu yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah. Suami dan juga istri itu harus bisa memiliki nafsul mutmainnah, mencintai pasangannya dan juga mencintai apa yang dicintai oleh pasangannya, begitu juga sebaliknya. Jadi harus bisa saling menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain, membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Ini loh yang dinamakan dengan nafsul mutmain atau rodiyatan mardiyah. Lalu kalau mengatasi marriage is scary ya, selain untuk bisa meningkatkan nafsul mutmainnah, itu bukan dengan pertanyaan mengapa kamu itu takut menikah, tetapi diganti pertanyaannya. Kalau misalkan ada Gen Z yang aku takut menikah nih, jangan ditanya mengapa kamu takut menikah, tapi coba tanya bagian mana dari dirimu yang takut untuk menikah. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kesiapan menikah itu bukan hanya faktor finansial saja ya, tapi ada faktor fisikal, harus menyehatkan diri sendiri dengan nggak ngawur makannya, nggak makan yang bisa menyebabkan fisik kita ini sakit. Jadi harus benar-benar fit kalau mau menikah gitu, karena kita akan menghasilkan generasi-generasi yang
yang emas ya, bukan generasi yang cemas gitu. Kemudian juga mental, spiritual, keilmuan-keilmuan di dalam pernikahan, fikih pernikahan. Kalau kita pakai bukunya Yai Fakih itu yang sering saya pakai, saya buat rujukan ketika saya menjelaskan tentang kajian pernikahan, fikih usroh. Jadi fikih usroh adalah fikih pernikahan, tapi dengan perspektif akhlak gitu. Jadi apapun secara syariat itu kedepankan akhlaknya. Kalau menurut Bu Nur Rafi'ah itu kan tidak hanya mempertimbangkan halalannya, tetapi juga thayyiban dan juga ma'rufnya dalam pernikahan. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita menggali dari sisi spiritual di dalam pernikahan. Jadi ada 4 hal, yakni fisikal, mental, spiritual, dan juga finansial tentunya. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa kalau ada laki-laki yang ingin menikah, itu usahakan si laki-laki ini finansialnya itu yang settle terlebih dahulu, karena dia ini akan menjadi rijal yang qawwamuna 'alan nisa, yang mengcover seluruh kebutuhan dari nisa, jadi yang dipimpinnya begitu. Maka kalau misalkan si laki-laki ini menurut fikihnya ya, kalau misalkan nanti Yai Fakih bisa mengkoreksi ya, kalau misalkan si laki-laki ini dia dikasih orang atau dihutangi sama orang, itu tidak wajib diterima. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam fikih pernikahan, kalau kita menilik secara fikih usrah dengan akhlak, itu lebih baik kita settle terlebih dahulu nih finansialnya. Ya meskipun kita tidak yakin ya kapan kita settlenya pernikahan, kalau nunggu kaya ya nggak nikah-nikah begitu. Tapi setidaknya ada yang kita usahakan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Kita mau menafkahi anak orang loh. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi, Oke, ketika kita sudah siap 4 hal itu, kita sama-sama oke. bisa Ya, memiliki Neng akad Uswa kita sebuah tahan dulu pernikahan ini. ibadah untuk menyempurnakan agama. Sudah selesai ini. Jadi Siap. marriage Oke. tidak lagi horror story, tetapi Oke, marriage siap. is blessing. Wih. Pernikahan adalah berkah, bukan horror story, bukan rumah duka, apalagi rumah hantu ya, tapi rumah tangga gitu. Oke, terima kasih Neng Uswa sudah Terima sangat kasih, Kang rinci Dul. sekali Ya, tentang penjelasan tentang pernikahan lah ya. Tadi saya menariknya menanyakan pernikahan itu jangan apa yang takut dari menikah, tapi bagian apa yang paling ditakuti dalam menikah. Ini menarik sekali ya. Jadi Aida, nanti kalau kita ketemu yang lain. Oke, baik, sebelum saya serahkan ke Mbak Ulan, saya akan memutarkan lagu, memutarkan profil Mubadalah dulu. Om Arul sudah siap, Om Arul? Oke. Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan.
Media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Ya, kedengeran ya? Kedengeran suara? Oke. Oke, terima kasih banyak Ning Uswa. Tadi kalau kita flashback sebentar, tadi Ning Uswa udah menyampaikan banyak banget poin-poin penting soal apa kita takut kehilangan jati diri, takut dikontrol. Sebenarnya kalau menurutku ini juga bukan daftar ketakutan ya, tapi juga daftar pengalaman gitu ya. Mungkin ada Iya, teman-teman betul. yang mengalami atau mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa menghadapi itu gitu ya. Nah, ketika orang bilang marriage is scary, kadang yang ditakutin tuh bukan akadnya ya, bukan ijab kabulnya, tapi takut pengalaman-pengalaman tidak setara itu muncul gitu ya. Dan ini cukup menarik ya, karena dalam Islam sendiri tidak pernah mendesain pernikahan itu sebagai ruang kontrol atau ruang untuk menghapus identitas personal gitu. Tapi yang tadi juga Nuswa sampaikan di akhir tadi bahwa pernikahan itu blessing gitu ya, pernikahan itu kita harus merayakan bukan hanya di akadnya, bukan hanya di pernikahannya Ya. doang, tapi harus dirawat, dirayakan seumur hidup. Nah, di sini mungkin kita juga punya muncul pemikiran-pemikiran kritis kita untuk hari ini ya. Apakah ini muncul karena kita tidak mempercayai dengan pernikahan atau muncul karena memang realitas sosialnya mendesain pernikahan seperti itu. Nah, mungkin nanti akan sedikit ada tambahan dari Kak Ulan. Di sini juga sudah hadir ya Kak Ulan ya. Halo Kak Ulan. Mic-nya Kak Ulan. Oke, ya. Nanti Kak Ulan mungkin akan sedikit Iya Mbak, menanggapi. suara saya terdengar nggak Mbak? Ya, jelas, Oke, jelas. terdengar. Mohon maaf nih Ya. agak bingung dikit nggak apa-apa Oke. ya. Ya. Nanti Kak Ulan akan sedikit menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ning Uswah tadi, atau mungkin mau menambahkan perspektif baru juga. Silahkan. Nanti setelah Kak Ulan, mungkin dari teman-teman ada yang mau Sharing ya. atau mau sharing juga boleh banget ya. Harus Oke. dong. Untuk itu mungkin waktu kita akan kasih Kak Ulan kurang lebih 15 15 menit ya. menitan lah ya. Oke. Ya, silakan Kak Ulan. Oke baik Mbak, terima kasih Mbak Aida, teman-teman, Mbak Zahra dari Mubadalah, juga Kiai Fakih, Ning Uswah, juga semuanya. Mohon izin salam kenal, saya Wulan. Mungkin baru kali ini saya bisa bergabung bersama dengan teman-teman di Mubadalah dan agak deg-degan sebenarnya gitu ya. Karena tadi kalau berbicara tentang pernikahan kayaknya udah banyak sekali komplit dibahas sama Ning Uswah. Barangkali saya mungkin ingin berbagi pengalaman pribadi ataupun hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu ya, di aktivis di Kopri, di PMII, maupun beberapa teman-teman anak-anak kalangan muda sekarang. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau ingin menanggapi apa yang disampaikan Ning Uswah, sebetulnya semua relate ya dengan keadaan hari ini. Cuman beberapa waktu lalu saya sempat diskusi gitu, karena sebetulnya saya juga punya worries gitu buat teman-teman khususnya di kalangan aktivis gitu. Nah, kalau saya kebetulan alhamdulillah gitu sudah menikah juga udah 4 tahun ini gitu. Waktu itu di usia 27 tahun. Nah, terutama misalnya kalangan teman-teman aktivis di Kopri, di PMI atau OKP dan organisasi lainnya begitu kira-kira. Nah, ini kan biasa banget terjadi, apalagi mungkin dari dulu ya, yang aktif di lingkungan aktivisme itu biasanya bukan menunda pernikahan, tapi mungkin nyaman dengan kesendirian, atau bahkan ada stigma yang menurut saya konotasinya agak negatif gitu. Susah cari jodohnya, apalagi fokus dengan organisasi gitu. Misalnya kita kayak yang aktif di organisasi, bahkan ketika mau mencalonkan diri jadi ketua umum gitu ya, itu ada stigma, wah ini jangan pilih Wulan deh, dia udah punya suami gitu. Nah itu kan sering banget terjadi. Itu terjadi ketika misalnya kemarin saya menghadapi kongres gitu. Nah tapi untungnya gitu nggak saya sendiri. Jadi ada 3 dari 8 orang yang sudah menikah gitu. Jadi itu nggak alasan, kan yang udah menikah juga banyak, nggak cuma saya aja gitu. Dan sebetulnya salah satu alasan saya ketika mencalonkan diri jadi ketua umum Kopri PB adalah ingin mematahkan stigma bahwa perempuan yang sudah menikah, aktivis yang sudah menikah itu juga sah-sah saja bisa mengurus organisasi dan bisa tetap memiliki standing point keadilan untuk organisasi dan juga untuk keluarga. Jadi bisa berbagi waktu, bisa berbagi energi dan tenaga gitu. Nah, tapi ini juga tidak lepas daripada mungkin kesalingan yang sudah juga kita bangun gitu ya. Dulu saya ketika pacaran dengan suami saya gitu. Nah, sama saya dulu juga nggak pernah pacaran sebelum dengan beliau, baru sekali itu. Kemudian
ketika berjalannya masa-masa ta'aruf gitu ya, pacaran itulah gitu. Saya tanya gitu, saya sempat nanya karena ini ketakutan saya juga gitu. Nanti kalau seandainya gitu ya, seandainya misalnya saya punya karir barangkali yang lebih baik gitu di wilayah publik atau misalnya saya punya prestasi dan lain sebagainya, kamu ini nggak sih khawatir nggak sih kamu punya rasa ketakutan atau insecurity nggak sih gitu. Tapi saya bersyukur dia menjawab dengan jawaban yang saya ekspektasikan gitu. Jadi jawaban suami saya saat itu adalah ketika masih jadi pacar, dia bilang, loh kalau kamu yang punya kesempatan gitu, kenapa enggak? Aku bakal support aja gitu. Toh aku bisa memainkan peran yang lain dan juga aku bisa berkarir dengan passionku sendiri gitu. Itu salah satu jawaban yang menurut saya, wah itu menenangkan dan menghangatkan bagi saya. Salah satu yang juga meyakinkan saya untuk eh, lanjut aja gitu ya. Dan eh, kadang memang kita ini kan tadi benar yang dikatakan nih Uswah bahwa kenapa perempuan relatif lebih takut gitu untuk menikah gitu, apalagi sekarang Gen Z gitu ya, lebih takut untuk menikah dibandingkan laki-laki gitu. Tadi memang benar gitu. Dan kadang memang perempuan itu sendiri terkungkung dengan kita tidak berani jujur dengan apa yang kita sedang pikirkan. Kita tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi keresahan kita. Once kita kalau kita berani untuk mengungkapkan gitu pasti akan ada jalan keluarnya, itu saya yakini. Dan saya sendiri sudah membuktikan dengan salah satu cara tadi untuk mengungkapkan bahwa gimana ya, dia takut nggak ya kalau misalnya nanti saya berkarir, kalau misalnya nanti bahkan saya misalnya punya apa prestasi yang lebih prestisius daripada dia misalnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah dia bisa menerima gitu ya. Nah, kemudian beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan teman-teman yang juga ada di kepengurusan saya gitu, yang mungkin hampir 50%-nya mungkin ya, 40%-nya lah belum menikah. Bahkan di usia teman-teman yang menurut saya juga sudah siap, sudah matang gitu di 29, 30 tahun gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya, karena ini jarang obrolan yang juga jarang yang kita obrolin gitu. Kebetulan waktu itu kita ngobrolin nggak lama, wah saya dapat tawaran untuk sharing di Mubadalah gitu di overthink ini gitu. Jadi wah ini relate banget sama beberapa waktu lalu kita ngobrolin masalah ini nih gitu kan. Jadi saya tanya ke teman-teman, sebetulnya apa sih yang kalian rasain gitu kan? Mungkin kalau di usia teman-teman sekarang kan yang 30 tahun, saya juga usia 31 tahun gitu. Tapi kan berbeda kondisinya nih. Kalau saya kan sudah menikah. Nah, kalau teman-teman kan kalian ini belum menikah. Apa sih yang sebetulnya kalian rasain tuh apa gitu? Sekarang itu apa gitu. Nah, akhirnya ya mereka akhirnya ngobrol gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa apa ya, Tum katanya, kalau aku sih gitu, ada yang menyampaikan bahwa kalau aku sih apa ya, aku sih belum menemukan seseorang yang cocok sesuai dengan kriteria aku gitu. Ada yang menyampaikan dengan banyaknya dia pengalaman mungkin tersakiti dengan pasangan-pasangan sebelumnya gitu. Jadi lebih selektif lagi. Terus sekarang bahkan ada yang di tahap gitu ya, apa namanya, udah mau menikah gitu ya, udah tunangan gitu kan. Udah tunangan, mereka udah menjalin relation yang lebih lama gitu ya, yang dia udah lebih lama. Kemudian kita sama-sama berbicara realita aja gitu. Tapi ada keraguan gitu, ada keraguan yang akhirnya dia memutuskan untuk gimana ya, aku harus gimana gitu. Dia ngobrol akhirnya terbuka dengan kita juga. Nah, dari beberapa kami yang sudah menikah itu kan memberikan saran ya positif maupun negativitinya gitu ya. Karena menjalin pernikahan tanpa kesadaran yang penuh gitu, apalagi kesadaran ideologis yang penuh gitu, itu nanti akan menjadi ruang yang menurut kita di realita hari ini itu adalah ruang yang mungkin sedikit hampa. Kamu sebenarnya alasan dekat dengan dia itu apa gitu. Nah, ternyata setelah dikulik-kulik, setelah dia akhirnya berkontemplasi gitu ya, oh ternyata adalah tekanan bahwa dulu misalnya dari senior-seniornya itu di organisasi gitu, eh, dia selalu menyampaikan, hati-hati ya kamu nih kalau menjadi ketua Kopri di wilayah ini misalnya gitu kan. Nah, itu biasanya tuh lama nikahnya atau nggak dapat jodoh gitu kan. Wah, dia selalu menangkal dan denial gitu kan. Enggak lah bang gitu kan, aku kan udah punya pasangan ini, nanti aku bakal menikah sama ini gitu. Akhirnya apa? Dia terjebak dengan apa namanya? Dia terjebak dengan perkataannya sendiri. Setelah dia berani jujur dengan dirinya sendiri, ternyata selama ini dia bukan karena betul-betul hadir dari rasa tumbuh cinta kepada
pasangannya tersebut, tapi karena untuk mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Akhirnya ya udah coba kamu apa namanya back to yourself gitu. Apakah kamu benar-benar mau menikah sama dia atau enggak gitu kan? Nah, ternyata akhirnya dia berpikir mungkin ya melalui jalan-jalan Tuhan juga dia mungkin ziarah gitu ya, kemudian minta istighfar dan lain sebagainya. Akhirnya keputusannya dia adalah baru-baru ini gitu ya, adalah membatalkan pernikahannya, membatalkan hubungannya dengan pasangannya ini gitu. Dia akhirnya berani jujur bahwa ternyata selama ini aku tuh nggak beneran sayang sama dia gitu, nggak beneran tumbuh dari rasa cinta, tapi karena tekanan sosial, tapi karena pengen dapat validasi dari orang lain bahwa aku hanya ingin pembuktian saja gitu. Ini kan lebih fatal sebetulnya kalau kita menjalin sebuah hubungan tapi tanpa kesadaran yang penuh bahwa kita benar-benar memiliki rasa cinta dan memang ada kepercayaan yang kita ingin apa ya jalin bersama-sama gitu. Ini ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya yang mungkin sangat banyak gitu ya dan sangat menarik buat saya. Ada lagi yang teman saya gitu ya, dia nanya gitu, sebenarnya kalau jodoh itu kita apa namanya, apa yang dia tanyakan kemarin, jodoh itu Di kita tangan Tuhan. ciptakan gitu ya, atau kita Oh, jemput kata dia gitu. oke. Nah, waktu itu karena saya berangkat dari pengalaman pribadi saya bilang jodoh itu takdir, saya bilang gitu. Nah, Hmm. saya menyampaikan mungkin dari pengalaman pribadi saya bahwa eh, dulu pun demikian sama saya juga Baik. apa namanya nyaman dengan kondisi saya yang dengan kesibukan di kampus, dengan karir gitu ya. Tapi ketika semester 5 tiba-tiba selama itu saya nggak pernah pacaran sebelumnya dari mulai kecil gitu. Mungkin dulu pernah ya cita-cita monyet gitu waktu masih SMP gitu kan. Nah, tapi kemudian dari mulai di pesantren sampai kuliah itu kan nggak pernah. Nah, tapi ketika semester 5 saya cuma pernah berbisik kepada diri saya gitu. Ya Allah kayaknya aku udah siap deh pacaran gitu ya. Nggak tahu Oh, tiba-tiba aja gitu. Kayaknya saya udah siap dia punya pacar gitu. Nah, nggak tahu kemudian 1 bulan kemudian gitu ya, karena mungkin berangkat dari hati atau gimana Tuhan juga memberikan ya mestaku mungkin gitu ya, semesta mendukung. Nah, sebulan aku kemudian oke. ada laki-laki lah yang kira-kira dekat dengan saya gitu ya, hari ini menjadi suami saya gitu. Hmm. Mulai PDKT, oh ternyata pacaran begini, oh ternyata punya pasangan tuh begini. Karena itu juga mungkin pengalaman saya yang pertama kali saat itu gitu. Kita nggak tahu ternyata berinteraksi dengan laki-laki yang eh, punya apa namanya, punya status sebagai pasangan itu berbeda dengan treatment kita berteman dengan laki-laki yang teman kita gitu. Jadi selama 3 bulan saya menjalani proses pacaran gitu ya. Yang tadinya saya misalnya dari pribadi yang cuek-cuek aja, terus karena dia agak komplain tuh kepada saya gitu. Mungkin dia udah punya pengalaman kali ya dengan pasangan-pasangan sebelumnya gitu. Kok kamu tuh cuek banget sih gitu jadi cewek gitu dari jadi pacar. Nggak pernah ngechat aku sebelum aku ngechat kamu duluan gitu. Nggak pernah telepon aku sebelum aku telepon kamu duluan. Iya, ini Mbak Ida ketahuan ya. Terus saya mikir, emang kalau pacaran gitu ya dalam hati saya. Oh ya udah, Heeh. akhirnya saya mulai merefleksi. Oh iya ya, oke saya memperbarui metode pacaran saya gitu ya. Nah, Eh, akhirnya mulailah saya agak care, saya peduli gitu-gitu ya gitu. Nah, biasa mungkin kalau afirmasi anak-anak sekarang adalah ya betapa beratnya gitu ya kehidupan anak perempuan, anak pertama gitu ya di dalam keluarga. Kayak harus mandiri banget gitu kan. Jadi kayak apa kayak agak cuek gitu. Oh ternyata kalau sama pasangan tuh nggak boleh kayak gitu, harus lebih care gitu. Nah akhirnya ya udah saya mencoba tuh itu pengalaman pertama kali pacaran sampai ya berjalan terus gitu. Nah mungkin berbeda lagi konteksnya ya kalau dengan berjodoh atau tidaknya gitu ya. Dulu saya pernah ketika mungkin saat itu 2 tahun pacaran gitu menjalin hubungan dengan dia, saya pernah waktu awal pacaran itu kan langsung ambis gitu. Wah ini udah punya pasangan, saya berarti harus punya visi untuk segera menikah gitu ya. Nah, harus pokoknya bukan segera menikah, tapi pokoknya harus punya visi untuk melegalkan hubungan kita dengan pernikahan itu. Jadi ketika 2 tahun pacaran, saya bilang, pokoknya saya nanti pengen menikah maksimal di usia 27, saya bilang gitu. Nah, dia dengan pemikiran logikanya, dia kayaknya kebetulan pacar saya 1 tahun lebih muda dari saya, meskipun di kampus sebagai senior saya gitu ya. Dia bilang gini, mungkin kalau di usia segitu aku belum siap deh, kan aku masih pengen lanjut S2, aku pengen punya karir, aku pengen punya ini, punya ini, dan sebagainya ya, selayaknya laki-laki gitu ya, yang
ya mungkin pemikirannya masih bias dan patriarkal begitu kan, pengen kemapanan. Tapi itu juga sebetulnya menjadi case yang hari ini melekat di anak-anak Gen Z juga, yang tidak boleh kita gampangin dan disederhanakan karena itu menjadi permasalahan yang menurut mereka sangat serius sekali gitu. Nah, oh ya udah karena saya tuh punya kesempatan dan memberikan kesempatan tuh biasanya cuma sekali gitu. Karena ya udahlah saya cuma nanya sekali, kalau dia udah menjawab enggak, ya udah saya menjalani hubungan seperti biasa aja. Tapi ternyata ketika tahun-tahun berikutnya sampai 4 tahun waktu itu ya menjalin hubungan, kita menjalani hubungannya biasa, lalu kemudian dia udah lulus kuliah waktu itu, udah mulai bekerja mungkin yang belum begitu banget stabil dan apa ya, proper banget finansialnya, eee, tapi dia udah kayaknya udah berani malah dia yang mengajak ke arah serius gitu. Tadinya yang saya sekali, habis itu saya nggak pernah tanya-tanya lagi, kemudian malah dia yang balik nanya ke saya gitu, "Ayo kamu harus segera gitu, segera lulus, segera sidang," gitu kan, "karena aku udah mau serius sama kamu," gitu. Dan itu salah satu menjadi motivasi saya betulnya waktu itu untuk segera menyelesaikan skripsi saya gitu ya. Nah, dan alhamdulillah saya bersyukur waktu itu ya, dia membuktikan keseriusan, apa, niatnya beliau ini gitu ya. Eee, ya mungkin dalam kondisi, finansial yang sangat ya belum stabil lah ya, seperti sebetulnya ketakutan. Saya juga membaca dari beberapa referensi, salah satu masalah yang krusial bagi teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z juga sekarang yang mungkin banyak juga kader-kader kita di Kopri, di PMII, yang merasa, "Oh khawatir banget sih sebetulnya masalah jodoh-jodoh ini," gitu. Tapi kadang juga nggak menafikan kalau ngelihat realita di media sosial, kalau mereka melihat ada case yang romance gitu ya, itu pasti termotivasi untuk, "Wah aku pengen juga dong kayak ini," gitu. Tapi kalau ngelihat case jadi, pola pikirnya ditentukan oleh algoritma gitu. Sekali senyum-senyum, sekali habis itu sedih-sedih gitu kan. Bahkan kadang ada sampai dalam konteks, apa namanya, anak-anak muda saat ini gitu ya, Gen Z itu lebih takut punya pasangan daripada punya keturunan gitu. Bahkan kadang mereka, "Aduh aku pengen punya anak, sorry nih, sorry, mohon maaf ini kayaknya mau nanti mohon dikasih pencerahan," gitu ya, buat Gen Z ini. Eee Aku pengen dia punya anak tapi nggak pengen punya suami gitu loh, karena saking saking mereka tuh worry banget gitu sama pernikahan gitu kan. Nah, pun sama sebetulnya gitu, saya juga kayak punya, misalnya pengalaman pribadi gitu ya, ketika mencari suami gitu, mencari pasangan, itu yang standarnya at least kayak bapak aku deh gitu kan. Karena memang, standar orang terdekat kita, laki-laki terdekat kita adalah keluarga itu orang tua atau ayah misalnya gitu ya. At least dia tuh kayak bapak aku gitu. Jadi setiap anak perempuan biasanya pasti punya standar yang demikian, sama gitu. Atau minimal kalau dari keluarganya ada yang, apa, tidak baik, dia tidak akan mengulang dan trauma itu tuh biasanya apalagi trauma masa kecil ya, itu pasti bakal melekat. Wah jangan sampai deh nanti kalau aku menjalin hubungan aku bakal terjadi nih kalau kayak pengalaman keluargaku atau semacamnya seperti itu. Ya sebetulnya mungkin itu sedikit sih tentang, overthink Oke, yang oke. sedang saya Terima kasih pikirkan Kak gitu ya. Ulan. Tahan dulu Kak Ulan. Semangat Oke nggak Kak Ulan? siap, Nanti kita. Oke, terima kasih mohon Kak Ulan maaf ya atas Mas. apa sharingnya ya, pengalaman apa menjelang pernikahan kali ya. Sampai sekarang sudah menikah begitu. Silakan Fitri. Oke, terima kasih Kak Ulan sudah berbagi dengan kita. Itu kayak tadi ada tips-tips memilih pasangan juga ya gitu. Walaupun mungkin setiap setiap perempuan ya, terutama karena tadi kayak seperti yang Uswa katakan bahwa yang lebih banyak ketakutan gitu ya untuk proyek besar soal pernikahan itu perempuan, karena tadi ada banyak apa pengalaman yang kita saksikan di media sosial dan sebagainya gitu. Lalu juga ada kaitannya dengan sosok yang ingin kita dapatkan gitu, kayak misalnya harus seperti ayah kita atau mungkin harus seperti abang-abang kita gitu dan sebagainya gitu. Nah itu juga mungkin apa salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa teman-teman perempuan tuh merasa kesulitan gitu ya untuk mendapatkan pasangan yang sesuai kriteria itu, karena ada listnya itu gitu, oh harus penyayang seperti ayah gitu gitu ya. seperti apa dan sebagainya gitu. Nah tapi juga di sisi lain apa pengalaman-pengalaman yang kita saksikan juga itu bisa jadi cara kita berpikir kritis, kalau tidak ingin seperti itu kita harus mempersiapkan apa sehingga tidak mendapatkan pasangan yang, kalau tadi kan misalnya Kak Wulan itu merasa diingatkan gitu ya ketika misalnya pasangannya untuk
ayo dong kamu lebih care gitu, ayo dong kamu apa jangan aku terus yang nelpon misalnya, jangan aku terus yang kirim pesan dan sebagainya. Tetapi juga kadang itu juga ada di beberapa kasus yang apa ya, itu jadi salah satu pintu masuk adanya kekerasan, kayak misalnya apa memaksa pasangan untuk selalu update di mana lagi apa dan sebagainya gitu. Nah, untuk mengetahui sejauh mana sih gitu relasi relasi terutama sebelum menikah itu ya, relasi sehat itu ya mungkin nanti Kaulan dan juga Ning Usah bisa Oke, tahan dulu, Pi, juga tahan gitu. dulu. Tapi untuk sebelum itu, Iya, iya, sebelum iya. kita mengorek lebih dalam pengalaman Kaulan Kaulan dan Ning Uswa. Usah, Oke. kembalikan ke Mas dulu untuk Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Mbak Ulan dan Ning Uswa yang sudah membersamai keren. kita. Tapi sebelum ngorek-ngorek tadi kata Fitri, saya ingin minta dari teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini. Tadi saya lihat ada 60 berapa? 64 ya, 63 sekarang. Ini luar biasa, tepuk tangan buat kita semua yang sudah hadir di. Semua. Oke, ini ada Mbak Fevi dari dan Mbak Zara. Halo, mau open mic Mbak Zara dan Mbak Fevi. Halo. Gimana Bang? Oke. Ya, silakan Mbak Fevi barangkali mau sharing, mau menambahkan, mau apa soal marriage is carry ini. Halo Pep. Wait, Oh, Ya. oke. Belum. benar. Mbak Zara barangkali mau open mic, Mbak. Mbak Fevi udah. Mana? Halo Mbak Fevi, mau open mic? Mungkin ini lebih ke tanggapan ataupun ini sih Hmm. pertanyaan juga ya ke Neng Uswa dan Ya, juga ya, ya. Mbak Wulan gitu ya. Kaitannya dengan kalau kita ngobrolin marriage is scary dan kalau kita kontekskannya itu dengan sosial kehidupan kita gitu hari ini atau lebih ke politik sih ya gitu ya. Karena kan kadang kalau ngomongin pernikahan juga bukan persoalan yang secara individu kayak ada kekhawatiran-kekhawatiran misalnya nanti kalau kita menikah gitu kita misalkan menikah gitu lalu nanti punya anak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang muncul gitu dengan kondisi sosial yang hari ini dan sebagainya. Nah itu apa yang mungkin diatasi gitu ya oleh Ning Uswa ataupun juga Mbak Wulan dalam menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran orang muda yang kemudian mengkaitkan pernikahan itu dengan kayak rasa overthinking kita dengan kondisi sosial hari ini gitu. Mungkin itu aja. Oke. Lebih ke pertanyaan Pep ya. Lebih ke pertanyaan Oke. sih. Oke, baik. Tahan dulu ya, Ning Uswa dan Mbak Ulan untuk Padahal menjawabnya. nunggu tanggapannya, nggak mau ditanya sebenarnya kita udah Oke, selesai ada tugasnya. teman-teman lain yang Iya. mau Soalnya mau kalau saya sharing. jawab belum nih. Saya tadi lihat Mbak Stella ya. Halo Mbak Stella, apa masih di ruangan Zoom? Ya, jadi untuk klarifikasi sedikit ya teman-teman. Oke, Jadi oke. di sesi ini kita nggak sedang mencari jawaban benar atau salah, Ya. tapi kita juga nggak menghakimi setiap pengalaman yang ingin teman-teman sharing ke kita. Jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti akan kita respon bersama ya. Mau Ning Uswa atau Kaulan atau siapapun juga boleh. Atau pertanyaan dari Mbak Fevi mau direspon oleh siapapun peserta di sini juga boleh. Atau misalkan mau langsung lanjut ke sharing-sharing sesi juga boleh ya. Kita insya Allah di sini jadi ruang aman. Kita bisa cerita apapun dan itu bisa kita validasi bersama, gitu ya. Oke. Saya terima sharing kasih. boleh nggak? Ya, silakan Kang Fakih. Terima kasih. Ya, sharing saya sebenarnya mewakili anak muda, bukan saya. Jadi kemarin kan saya ngisi acara di ISIF yang pesertanya semua anak muda dan sebagian besar sekali itu belum menikah. Mungkin yang sudah 1-2 lah ya. Dan kira-kira menurut mereka itu begini, kalaupun tidak scary sebenarnya gimana sih caranya katanya. Dia malah minta kan ada mubadalah jodoh klub katanya. Barangkali ini atau siapa Wulan tadi bisa menginisiasi bagaimana justru untuk mempertemukan orang-orang yang satu sisi tidak scary tapi sisi yang lain betul-betul akan memberikan atau setidaknya
setidaknya banyak aspek yang memungkinkan untuk bisa menjadi calon yang cocok gitu loh. Karena tidak mudah juga untuk menciptakan, mencari, ternyata tidak mudah. Katanya begitu. Nah, gimana tuh? Makasih. Oke. Terima kasih Kang Pake. Tahan dulu ya, Mbak Ida ya. Ngelobinya tuh gimana ya? Ngelobinya itu gimana? Ngelobinya itu gimana begitu. Oke, ada saya kasih kesempatan satu lagi yang mau sharing atau mau pertanyaan. Silakan teman-teman. Ya, atau apa namanya? Chatroom ya. Oke. Itu Bunyai Umdah Monggo. kayaknya ini. Monggo Bunyai, ini beliau Ini yang Kalimatus sangat Sa'diyah ya? berpalangan sekali. Hah? Ini ada Bunyai Umdah. Oh, Bunyai Umdah. Monggo open mic mawon. Oke. Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat Bunyai. Mbak Fitra dan teman-teman yang lain. Amin. Senang saja bergabung dengan anak muda. Peserta paling muda Masa muda lagi ya Bunyai ya. Orang muda, maaf, orang muda. Anak tua ya Bunyai. Ya, orang-orang yang seusia anak saya Nabila. Iya. Besti. Oke. Jadi untuk terkait dengan takut menikah itu sebetulnya bukan hanya dialami oleh Gen Z. Saya yang nggak tahu generasi 65, 61 saya ini itu juga pernah mengalami seperti itu gitu. Oh, oke. Pernah mengalami takut-takut gitu. Karena apa? Ya karena melihat beberapa kanan kiri kita itu orang-orang yang suka kekerasan kayak gitu. Cuman waktu itu kan karena memang belum tren bagaimana menghadapi problematika rumah tangga yang begitu keras-keras kayak gitu. Tapi memang yang selalu dipersalahkan mesti perempuan. Nah, ketika kok perempuan jadi salah terus ya. Saya jadi takut. Nanti kalau punya suami yang nyalah-nyalahin terus tuh gimana ya? Kita ini sudah sekolah, sudah berusaha benar, sudah ngaji, sudah ingin yang terbaik, ingin menjadi yang terbaik. Tapi jangan-jangan nanti juga diperlakukan seperti itu. Memang takut juga. Makanya kita sangat selektif untuk menikah itu. Alhamdulillah menemukan jodoh yang tepat lah sampai sekarang. Sudah 41 tahun kami menikah. Wah, ini harus beliau ini yang jadi narsum ini awet ya. begitu Bunyai. Alhamdulillah. Tipsnya. Iya, 41 tahun. Nah, baru saja kemarin kan anniversary ya Mbak Usmatin ya. Iya. Ini saya bangun tidur ini dan agak serok-serok gitu. Kira-kira apa Bunyai Umdah wejangan kepada kami-kami yang masih muda? Yang pertama, saya menikah umur 24 tahun. Ketika teman-teman sudah tamat S1, saya program lama ya, masih program kuno yang belum S1 begitu, nggak tahu S berapa itu. Masih DRA begitu. Itu kuliahnya aja 7 tahun. Jadi ketika teman-teman itu pada menikah, aku masih takut ya, padahal kita sudah punya ancang-ancang dengan siapa begitu, sekalipun ya tidak diarani pacaran ya karena posisinya jauh. Tapi memang rasa takut itu ada. Nah, semakin tambah usia kok semakin takut gitu. Nah, jangan-jangan saya takut menikah. Kemudian saya sarankan kepada mbak-mbak aktivis itu, terutama di sini juga banyak santri-santri aktivis itu, saya sarankan, tolong ya kamu supaya berpikir nikah itu ketika waktu skripsi itu dan ketika waktu di kampus, kamu bidik lah kira-kira itu orang yang baik gitu. Masih ada kira-kira gambaran-gambaran yang mungkin cocok buat kamu. Karena apa? Kalau sudah pulang kampung telah toleh, ketemunya orang kampung lagi yang kayak gitu-gitu aja misalnya loh ya. Jadi ketika di kampus itu orang-orang kuliah itu supaya sudah mikirin gitu, nggak usah takut-takut. Tapi ya itu ya jangan maksiat lah ya, jangan yang bebas-bebas begitu. Ya mohon dijaga syariatnya. Kalau syariatnya dijaga, insya Allah nanti akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan takut menikah itu ya ada.
ketika saya berhaji pertama kali tahun 93. Kalian di mana waktu tahun 93 itu? Orang muda. Baru lahir kan. Ketika saya berhaji tahun 93. Saya waktu itu masih usia sekitar 32. Jadi 8 tahun setelah menikah. Itu saya sekamar dengan simbah-simbah yang tidak jauh dari rumah kita gitu. Dia bilang, Ning, nanti kalau ke masjid tolong aku ditemani ya. Nggih. Saya temani, saya pulang juga saya tuntun kayak gitu waktu di Madinah. Nah, di perjalanan tuh dia cerita, Ning, kok haji itu seneng banget ya? Kok lebih seneng daripada dulu ketika aku jadi pengantin gitu. Loh, apa Mbak sebabnya kok haji lebih seneng daripada jadi pengantin? Padahal beliau jadi pengantin waktu itu ya udah puluhan tahun karena sudah sepuh ya. Nah, ternyata begini, lah aku haji ini dengan susah payah cari uang untuk memaksa diriku bisa haji. Lah tetapi ketika nikah dulu, aku itu nikahnya dipaksa, terus kesakitan mungkin jadi pengantin ya. Malam pertamanya Pak itu mungkin ya pakai metode-metode yang kayak sekarang ya. Nah, kemudian kesakitan lagi, nggak lama hamil, nggak lama melahirkan, habis melahirkan nggak lama melahirkan lagi. Jadi kehidupannya itu kesakitan. Nah, anak 5 itu balita semua. Bagaimana aku tidak menderita? Bagaimana aku bisa bahagia katanya? Aku lebih bahagia haji seperti ini. Nah, beliau itu hajinya bersama suaminya, Pak hajinya gitu. Bu hajinya itu bersama Pak hajinya. Jadi kayaknya ya mesra banget gitu. Tapi misalnya itu gimana ya, karena memang sama-sama tua. Tapi sesungguhnya mereka itu lebih banyak menyimpan kesakitan-kesakitan yang ibunya ini. Nah, untuk generasi muda, pesan saya terutama mungkin yang belum menikah, jangan takut menikah. Menikah itu berkah, nggak usah takut. Yang penting jangan salah pilih. Terus saya diijazahi sama guru saya, kalau mau dapat suami yang soleh dan bisa membahagiakan, ya wiritan Asmaul Husna setiap habis sholat. Nah, sejak saya masih muda, masih kecil lah, remaja kecil gitu, saya sudah wiritan, sudah hafal Asmaul Husna. Mungkin itu berkahnya. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Matur suwun Bu Nyai, ini apa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan dong buat Ibu Nyai ini yang semangat terus menemani kita semua. Ini kayaknya jadi terasa muda lagi Ibu Nyai. Muda lagi. Nggih. Matur suwun Bu Nyai, sampun rawuh teng ruangan Zoom niki. Nggih, monggo kepada Ning Uswah dan Mbak Ulan untuk menyikapi tadi pertanyaan dari Fevi ya, dan siapa? Dari Fevi ya. Ya, mungkin Mbak Uswah dulu, monggo. Oke, terima kasih terutama buat sama Kang Fakih Mbak Uswah. Sama Kang Fakih, sorry. Ya sama Kang Fakih tadi. Oh iya. Tapi hampir sama ya sama kayak ini Mbak Fevi ya. Ini kenapa sih kok ada tanya-tanya, kan ini kita mau sharing ya. Iya. Saya matur nuwun banget ya Bu Nyai Umda, Masya Allah, luar biasa. Ternyata fenomena marriage is scary itu kan hanya term diksi pada saat ini ya. Ternyata pada zaman dahulu itu sudah ada marriage is scary, cuma ya belum ada pembahasan karena saat itu ya mereka menganggap bahwa pernikahan, apalagi zaman dahulu ya masih zaman Siti Nurbaya kalau katanya. Jadi masih banyak sekali yang dijodoh-jodohkan gitu. Apalagi tadi pengalaman biologis perempuan versus pengalaman spiritual perempuan. Yang pengakuan perempuan bahwa ternyata lebih membahagiakan itu haji daripada nikah gitu ya. Dipikir orang itu nikah itu ya enaknya 1 hari doang gitu kan, kita dilayani, di make up-i, jadi cantik gitu kan, banyak yang datang gitu. Tapi setelah itu wah itu resiko sendiri ya karena menikah. Saya menanggapi dari Mbak Fevi dan juga Yai Fakih ya. Kadang kan apa sih cara memilih atau bagaimana sebenarnya itu nggak ada yang pas ya. Apalagi tadi disampaikan sama Mbak Wulan ya. Sebenarnya jodoh itu gimana sih konsepnya? Apakah takdir ataukah gimana? Kembali lagi ke judul buku saya, jodoh itu ya hanya di tangan Tuhan gitu. Selebihnya ya hasil lobiannya manusia kita ini. Jadi apa tidak menutup kemungkinan
dari ikhtiar kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai Umda, ada ikhtiar spiritual, ada ikhtiar lahir batin, itu juga mempengaruhi kelak jodoh kita. Makanya Bu Nyai Khadijah itu juga dawuh bahwa tirakatmu itu menentukan bagaimana suamimu kelak gitu. Tapi jauh dari itu ya, karena pernikahan itu sekali lagi penyatuan dua jiwa, dua budaya, dua orang, dua keluarga. Itu kita tidak bisa tahu bagaimana karakter satu-satu orang. Kadang kan banyak juga yang plot twist gitu, yang romantis tapi ternyata plot twist endingnya. Yang awalnya tuh kelihatan soleh tapi ternyata kok tahu-tahu selingkuh. Yang awalnya tuh family man tapi ternyata dia sudah menikah lagi secara diam-diam. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu karena pernikahan itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna gitu, tapi pernikahan itu adalah bagaimana kita menyatukan dua orang untuk kita tumbuh dan juga bersama gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu kan orang baik dapat orang baik, orang tidak baik mendapatkan orang tidak baik. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita itu ada orang yang baik tapi justru dapat orang yang tidak baik. Lah ini kan eh, mengupayakan adanya usaha kita gitu. Jadi tidak lepas bagaimana takdir-takdir kebaikan kita itu diupayakan oleh kita sendiri gitu. Bisa jadi orang yang dulunya itu tidak baik tapi ketika menikah kemudian kita memiliki arah yang sama dalam pernikahan ini untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Itu akhirnya Allah akan mengikuti niat kita, visi dan juga misi kita gitu. Makanya kalau dawuhnya Bu Nyai Nur ya, tips untuk memilih jodoh itu kalau dalam hadis itu kan tungkahul mar'ah li arba gitu. Lima liha, li jamaliha, kemudian li hasabiha, kemudian yang terakhir adalah li diniha dan carilah yang memiliki yang agama yang baik begitu. Fatwar bidatitin taribat siadaka itu yang paling selamat. Tetapi untuk menafsirkan kalimat itu kan tidak hanya kita melihat oh berarti kita harus menikah dengan orang yang tampak religius, tampak yang soleh. Sedangkan kesolehan seseorang kan tidak bisa dilihat dari dohir. Ya meskipun ad-dohir yadullu alal batin, tapi dohir seseorang itu bukan berarti merepresentasikan bagaimana batinnya seseorang. Makanya Bu Nyai Nur menyampaikan bahwa boleh kok menikah dengan kalau kita memilih jodoh orang yang good looking, tapi pastikan dia orang yang baik, orang yang berakhlak gitu. Karena dikhawatirkan kalau tidak baik, maka dia nanti akan memanfaatkan ke good lookingannya untuk tebar pesona kepada yang lain. Boleh banget kok menikah dengan orang itu yang punya harta banyak gitu, lima liha. Tetapi pastikan dia baik. Karena kalau dia tidak baik, dia akan mempergunakan dunianya untuk menyakiti kamu gitu, mentang-mentang banyak duit gitu, sekalian untuk menafkahi yang lain gitu. Nah ini kan berbahaya kalau dia bukan orang yang baik dan tidak patriarki. Lalu kemudian boleh nggak sih menikah dengan orang yang baik nasabnya gitu? Ya boleh banget, memang itu disarankan sekali oleh Nabi. Tetapi pastikan dia juga orang yang baik, karena kalau dia bukan orang yang baik, dia akan memanfaatkan kehormatan keluarganya untuk menyakiti pasangannya. Boleh nggak sih menikah dengan orang yang religius, orang yang family man, orang yang agamanya bagus, orang yang soleh, rajin beribadah gitu. Katanya orang-orang itu temukanlah jodohmu itu di masjid ketika subuh gitu. Wah, nggak mesti. Yang pasti dia kelihatannya betul baik tidak. Karena kalau dia tidak baik, meskipun tampak religius, yang dikhawatirkan adalah dia memanfaatkan kesolehannya itu untuk menyakiti pasangannya, seperti dia melakukan KDRT. Dia dengan tampang religiusnya menganggap bahwa lo kan di Al-Quran itu ada perintah untuk meng-KDRT, untuk memukul perempuan kalau perempuan itu nusyus. Lah itu kan orang-orang yang tampak soleh tapi sebenarnya tidak memahami secara detail bagaimana maksud dari agama. Makanya yang menjadi patokan utama itu bukan ganteng, pinter, soleh, kaya. Tetapi patokan utamanya adalah kaya dan baik, pinter dan baik, soleh dan baik, bernasab baik dan juga baik. Begitu maksudnya. Jadi begitu ya. Jadi pernikahan itu memang seperti gambling. Seperti gambling. Kita tidak pernah tahu kita mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Seperti jual beli. Kita nanti dapat untung atau rugi. Makanya yang menjadi fokus utama kita adalah kita harus sama-sama ya. Karena sakinah mawaddah rahmah itu tidak dibebankan kepada perempuan. Tapi sakinah mawaddah rahmah adalah bagaimana cara kita mengusahakan itu untuk sama-sama saling membahagiakan. Makanya harus bahagia terlebih dahulu nih. Karena kalau kita nggak bisa bahagia dengan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dan kita tidak mungkin menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain gitu. Jadi ya kita membuat kebahagiaan untuk diri kita sendirilah sebelum kita membagi kebahagiaan dengan orang lain. Mungkin begitu ya. Sip. Terima kasih Neng Usma atas
Eh, monggo Mbak Ida. Ya. Ya. Ya, terima kasih nih Ustaz atas tanggapannya. Mungkin dari Kak Ulan mau menambahkan sedikit. Banyak dong. Jadi pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Nyai Umda atas ijazahnya. Nanti akan saya berikan ke teman-teman saya yang masih Kobil tuh masa-masa katanya galau Bu. tadi, Bu Nyai, Iya, ya kobil kan? tuh, kobil Pada tuh. kobil tuh semua ini. Amin, amin. Ya, biar dapat jodoh yang soleh, yang baik gitu ya. Seperti Amin. kata Ning Uswa tadi, ya minimal kaya dan baik atau ganteng dan baik gitu ya. Karena kalau saya dulu juga saya seperti kata Ning Uswa tadi, memang benar jodoh itu ada di tangan Tuhan, sisanya hasil lobian gitu. Kayaknya saya juga agak berpikir gitu ya. Dulu waktu awal pacaran, saya kayaknya berdoanya serius gitu. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya gitu kan, jadikan dia suami saya. Itu Aduh, ngelobinya ya, cara lobinya iya ya. kan? Oke. Karena saking ambisnya gitu ya, baru pertama kali pacaran nih Mas. Aduh, terus doanya beneran serius gitu. Terus sama Tuhan diseriusin kayaknya itu kan. Masya Nah, Allah. Kobul nah, berarti dikobulin. iya, terus sekarang kayaknya doanya mau saya improve aja, saya tingkatkan lagi gitu. Oke. Nah, tadi kalau menanggapi ya pertanyaan dari Mbak Fevi terkait pernikahan dan realitas sosial yang hari ini ada. Jadi kalau saya melihat mungkin dengan stigma yang pernikahan itu menakutkan gitu. Yang perlu mungkin kita lakukan supaya barangkali kita bisa apa ya, sharing menenangkan kira-kira teman-teman kita, teman-teman Gen Z yang mungkin masih galau gimana sih pernikahan gitu. Saya sering menyampaikan, ya udah emang habis nikah tuh udah biasa aja, hidup menjalani kayak dua anak muda biasa aja, kita tetap beraktivitas kayak biasa aja gitu. Cuman bedanya tuh satu sih gitu, yang dirasakan banget pas habis nikah itu. Kayak ngerasa tenang aja gitu. Jadi kayak hidup itu lebih tenang aja, hatinya tuh kayak lebih tenang gitu. Terus kalau selebihnya ya semua akan berjalan seperti biasa, nggak yang semenakutkan itu. Toh pun kalaupun ada masalah, masalah itu kan nggak harus menikah, nggak menikah juga orang punya masalah pasti gitu. Yes. Iya kan gitu ya kira-kira Mas ya. Jadi mungkin kita lebih ngebawa ke easy going aja untuk kalau saya lagi sharing sama teman-teman gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan selama khususnya bagi perempuan begitu ya. Saya juga sebetulnya pengen dapat insight sih dari kalau laki-laki itu gimana sih gitu kan, apa yang sebetulnya dirasakan gitu. Karena mungkin saya pengalaman pribadi sebagai perempuan dan banyak teman-teman saya juga perempuan gitu ya. Eh, Ketika misalnya nanti menikah gimana nih teman-teman perempuan gitu. Tetap kita sama-sama bisa berkarir, tetap kita bisa sama-sama berpikir ke depan gitu. Nah, ada beberapa mungkin dinamika yang juga saya hadapi gitu ya pasca pernikahan gitu. Pertama tadi saya sedikit cerita masalah saya melanjutkan di organisasi sampai ke pemimpinan tingkat puncaknya gitu ya di PB Kopri. Nah, itu juga kan yang banyak yang menolak, bukan menolak ya, denial gitu. Kok udah menikah dulu padahal nanti kan punya cita-cita untuk naik jadi ketua Kopri gitu. Bahkan itu dari orang terdekat saya, bahkan kayak dari wah apa namanya ya mentor-mentor saya gitu kira-kira yang senior yang perempuan gitu bahkan yang menjustifikasi sendiri, "Oh, kamu udah nikah duluan sih kan nanti bisa berkarir lebih" gitu. Tapi karena selama itu kata Ning Uswa adalah selama jodoh takdir Tuhan dan selama Tuhan memberikan keyakinan kepada saya, ya saya nggak akan gentar ya. Ya saya cuma senyum nggih Mbak, ya mohon doanya saja gitu, pangestunipun gitu. Ya semoga nanti tetap masih bisa berkarir. Jadi di pidato pertama saya ketika saya kemarin setelah terpilih lalu di pelantikan yang saya sampaikan di depan publik, di depan seluruh kader itu adalah bahwa saya dalam hal ini saya ingin membuktikan perempuan yang sudah menikah, perempuan yang itu tetap bisa berkarir, tetap bisa berlanjut sampai di organisasi bahkan di tingkat puncak organisasi kita di Kopri PBPMI gitu. Dan itu yang saya rasakan pengalaman secara pribadi. Kemudian bisa melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya di S2 juga alhamdulillah gitu ya dengan maksudnya salah satu memang support dari suami begitu kan. Ketika waktu itu saya merasa kayaknya saya udah apa namanya saya sudah merasa penuh nih di ruang karir saya gitu. Saya butuh ruang baru untuk saya bisa mengekspresikan, untuk saya dapat insight-insight yang baru, supaya saya refreshment lagi dengan kehidupan saya gitu. At least saya dapat apa ya karena mungkin saya berkecimpung di dunia public speaking, dunia apa host gitu ya, MC dan presenter gitu. Saya butuh nih tambahan ilmu komunikasi gitu. Saya mau kuliah lagi gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ya udah nggak apa-apa kamu kuliah dulu aja S2. Padahal tadinya yang punya ambis untuk S2 itu sebetulnya dari awal tuh suami saya gitu kan. Tapi
Loh dia nggak mempermasalahkan, "Yaudah kamu apa-apa deh, kamu S2 dulu, aku lagi fokus di karir dulu," gitu. Jadi dia memperbolehkan saya waktu itu. Wah itu kan jadi lebih apa ya, kita lebih enteng aja menghadapi apa namanya, menjalankan kehidupan itu gitu, apalagi menjalani rutinitas nanti dia di kuliah gitu. Nah kemudian tinggal misalnya nih, saya sudah selesai kuliah misalnya, alhamdulillah selesai S2, apa namanya, alhamdulillah saya sudah habis sidang, jadi nah ini selain jodoh hunter, saya juga kayaknya butuh job hunter gitu ya. Saya butuh info locker gitu. Mohon izin nih para senior barangkali ada locker buat S2 gitu. Bu Nah, Umda, info habis locker itu Bu Umda. punya izin. Info Jadi jodoh. rasanya kepengen jadi PMII lagi. Loh. Oke, Izin oke, punya terima kasih izin Kak sebagai Ulan. junior. Sudah ya? Jadi istilahnya Oke, semua sebetulnya masih bisa didiskusikan kira-kira begitu. diskusikan Cuman lah ya. Oke. ya iya Mungkin gitu. ketakutan Mungkin juga wajar kali ya, ya. Wajar kali ya, benar. ketakutan itu juga wajar ya, ya. Yang Asalkan perlu, jangan ya Mhm. over scary saja. Ya, sip, sip, sip. Oke, terima kasih Mbak Ulan atas responnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, silakan Kak Fitri mau ini apa lagi? Oh, Mbak Ida. Ya, di kolom komentar juga udah banyak ya yang yang ngasih, yang cerita soal pengalamannya yang menarik nih. Ada Ning Aida yang next hari Ya, Jumat next. akan ngaji juga bareng kita. Oh, Ning Ning Aida Aida itu Mujib bilang ya. kalau marriage is scary buat beliau pribadi karena relasi. Mic-nya kebalik. Oh iya, Nah. cek. Karena relasi overthink sebagai PWD itu person with disability ya. Oh, PW. Kemudian tadi juga ada Kak Stella juga Ya. cerita emang tantangan buat pernikahan itu jadi tantangan ya buat teman-teman PWD ini. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa mungkin kita di sini tidak menjadikan disabilitas itu sebagai ketakutan atau kerentanan ya. Tapi nanti mungkin next di hari Jumat Kak Stella atau Kak Ning Aida juga bisa cerita mungkin ada sistem pola relasi atau mungkin hal-hal yang ternyata belum kita ketahui nih dari relasi kita dengan teman-teman PWD gitu. Terus ada juga tadi siapa nih yang udah menyampaikan? Iya, ada Mbak Halimah. Terus ada Mbak Fevi juga bilang nyari jodoh di mana juga itu problem ya ternyata. Terus ada juga Kak Siti Khalisa yang terakhir bilang nggak takut nikah, takutnya salah pasangan karena seumur hidup itu lama ya. Takut sebelum nikah kelihatannya baik, pas sudah nikah malah Jong ya. iya, Jadi jong. sebaliknya. Oke. Gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat kita semua ini. Aduh, sudah 1 jam 47 menit. Kita masih ada waktu sisa 13 menit lagi. Ya. Oke, tadi ada Mbak Halimah yang raise hand. Monggo Mbak Halimah. Masih ada nggak di ruangan Zoom? Mbak Halimah, halo? Halo, assalamualaikum. Masih ada. Salam, monggo Mbak Halimah. Iya. Mbak Halimah nggak open Apa cam? ya? Open sebentar. Saya nyari yang suasananya tuh teduh gitu. Bu Nyai ini santrinya, Bu Nyai Umda ini santrinya. Suaminya dapat dari tambah beras santrinya Bu Nyai ini. Orang-orang pada kobil tuh, wah, udah tepat saya dapat santrinya Bu Nyai Umda alumni tambah. Udah nggak pakai kobil tuh lagi ya. Testimoni Bu Nyai. Monggo Mbak Halimah. Jadi gini, marriage is scary itu memang saya merasakan juga ya, meski terkena iklan seperti yang disampaikan yang Uswah, menikah muda gitu. Nah, saya korban iklan itu. Ya udahlah ya, gabut gitu. S1 nggak kelar-kelar, terus skripsi bingung, nggak ada yang nemenin mikir, terus saya kondisi drop, bapak saya kan wafat 1 tahun gitu. Jadi benar-benar mungkin itu bahkan menyelamatkan saya, meskipun pelampiasannya menikah, tapi ini nggak bisa ditiru gitu ya. Jadi ketika menikah di usia 21-22, itu 5 tahun pertama saya itu di catering sama ibu saya, masakan, karena nggak bisa masak.
saya pikir menikah itu menjadi solusi dari hidup saya punya teman cerita, saya nggak kesepian karena kehilangan bapak itu benar-benar mungkin kalau ada kenakalan remaja mungkin bisa kebawa ke situ, tapi saya menikah lah mumpung ada yang lamar gitu ya, terus orangnya kayaknya baik, alumni Tambak Beras, ya udah lah ya, benar-benar spekulasi. Tapi untungnya benar-benar baik. Jadi saya bertumbuh dengan suami saya, suami itu menikahi saya belum punya pekerjaan mapan, kami bertumbuh bersama sampai hari ini usia pernikahan 17 ke 18, anak sudah tahun depan mau kuliah, itu benar-benar merasakan yang dari pekerjaan serabutan kita jadi punya pekerjaan yang lebih jelas gitu. Uang yang meskipun nggak menumpuk tapi ada aja kebutuhan pengeluaran itu ada gitu. Benar-benar min haitsu la yahtasib. Jadi memang harus diikhtiarkan melalui doa dan hati kita itu memang harus mulai bahwa punya perbedaan latar belakang, perbedaan kebiasaan, perbedaan pola pikir. Sekalipun kami sama-sama aktivis gitu ya di PMII. Suami saya dulu ketua PMII gitu. Saya memang milih pesannya Bunyai Umdah yang baru disampaikan itu saya sudah ngikutin, ternyata alhamdulillah. Ini diamalkan tenan nih gitu. Diamalkan. Kalau jadi aktivis, carilah yang sekiranya bisa dijadikan pasangan dan benar. Jadi teman-teman ngomongin di kader, beneran di kader. Jadi pola pikir saya yang biasanya eksklusif, suami membuat bagaimana lebih membumi, jadi cara penyampaian, cara ngomong, cara berpikir, itu yang penting. Nah, pada akhirnya ya itulah akhirnya saya merasakan usia berapapun kita menikah, muda atau usia matang, yang penting kita memang siap mental, siap financial, tapi nggak jamin ya kalau financial itu banyak juga klien saya kan sekarang saya di pengacara yang ngurusin orang berpisah. Kematangan financial itu juga nggak menjamin, tetap adalah bagaimana bisa mengontrol emosi, menekan emosi. Karena klien saya yang kaya bahkan itu juga akhirnya bersengketa, bercerai itu udah perebutan harta gono gini. Jadi nggak jamin juga ternyata punya harta kekayaan melimpah gitu. Memang tetap yaitu kemampuan berpikir, bertumbuh bersama, bisa saling menyelami keinginan masing-masing. Karena misalnya dulu suami saya awal menikah itu suka ngerokok dan saya suka cowok merokok gitu, bagi saya keren. Ternyata setelah setahun pernikahan saya nggak suka laki-laki merokok. Langsung saya bilang nggak suka, pokoknya nggak suka. Suami mau berubah tidak merokok. Nah itu salah satu bentuk kami bertumbuh bersama. Karena kalau bagi perokok, melepas rokok itu kan berat sekali. Tapi dia memang dia tidak merasa saya yang memaksa, tetapi ketika dia punya anak perempuan, waktu itu lahir bayi perempuan, dia merasa emang nggak boleh kena asap rokok gitu. Akhirnya keterusan dia nggak merokok gitu. Jadi menurut teman-temannya saya yang merubah, sebetulnya enggak juga. Sebetulnya karena kami memang sama-sama ingin bertumbuh bersama menjadi versi kita lebih baik dari sebelumnya. Tidak sedang berlomba-lomba, tidak sedang validasi, tidak sedang, intinya ya kayak kata-katanya orang gitu, menua bersama. Itu sih. Terima kasih, itu aja sharing Oke, dari terima saya. kasih Mbak Alimah atas Amin, sharingnya. menua bersama, amin. Iya, kata Kita Mbak sama Ulan korban Ning senior Halimah. katanya. Ini sama, ini suami saya juga alumni Tambak Beras, santrinya Bunyai Umdah. Wis, Sama istimewa. tos. Memang Mantap. juara santrinya Bunyai Umdah ini yang jomblo-jomblo Atone ini bisa ke Bunyai Umdah. Open biro jodoh. Bunyai Umdah ini juga termasuk yang open minded loh. Beliau itu punya menantu bule. Bunyai Umdah itu punya menantu bule. Iya, Australia. Bayangkan jadi Bunyai Umdah yang jadi benar-benar real pesantren. Tapi beliau itu open minded banget, mau menerima menantu bule gitu. Keren. Bunyai Umdah. Progresif. Barangkali ada bule lagi katanya di Fitri dia mau. Ida, lanjut. Bu Umda, Fitri mau bule Bu Umda. Ya, 7 menit lagi kita. Oke. Di kolom chat juga masih banyak yang berbagi nih sama Kak Ulan. Katanya nggak takut nikah, takutnya salah pasangan karena seumur hidup itu lama. Terus apalagi banyak kasus femisida di rumah yang yang kadang memang lebih banyak korbannya adalah perempuan gitu ya. Nah, bagaimana mungkin tadi ya mengenali pasangan
supaya kayak tadi nggak zonk gitu ya. Awalnya terlihat baik, Soleh gitu. soleh, rajin ibadah gitu ya. Ternyata setelah nikah tadi misalnya di KDRT dan sebagainya. Nah kalau dari Ning Nuswah dan Kak Ulan ada tips-tips nggak sih mengenali pasangan Ya. supaya baiknya tuh nggak hanya sebelum nikah tapi juga Ya. setelah nikah. Sebelum jawab, ini waktu sudah Hmm. tinggal 6 menit lagi. Mungkin sekaligus Penutup. ya closing statement Closing. kali ya Mbak Ulan dan Mbak Ning Uswa, dan juga teman-teman yang lain sebelum belum terjawab ya? Apa sudah semua? Oke. semua, sudah. Mungkin itu saja Mbak Ulan dan Ning Uswa sebelum sekaligus closing statement kali ya. Ya, silakan. Ini siapa dulu? Mbak Ulan dulu deh, boleh? Monggo Mbak Ulan saya. Gantian. Nah, ini saya juga mau menanggapi nih, ada yang chat terakhir katanya mohon izin tuh menaksir Mas PB. Silahkan dikerahkan sesuai ijazahnya Ibu Yai Umdah tadi ya. Begitu. Karena kita juga sama, kita korban senior di PMII begitu. Nah, baik, mungkin ini juga yang hari ini juga berkembang gitu ya, ketakutan akan femisida, ketakutan mungkin akan kekerasan gitu. Kalau bagi saya juga secara pribadi gitu, saya nggak mentolerir bentuk kekerasan apapun itu, terutama kekerasan yang udah fisik sifatnya ya dalam rumah tangga gitu. Memang itu salah satu standar yang saya terapkan gitu, karena ayah saya nggak pernah melakukan kekerasan fisik pada ibu saya atau pada anak-anaknya gitu kan. Nah, mungkin kalau menasihati dengan suara yang lebih lantang itu ada gitu, tapi kalau dengan kekerasan fisik itu nggak ada toleransi gitu, dan alhamdulillah gitu ya, juga itu sejauh ini gitu, kebetulan saya juga habis anniversary keempat kemarin gitu, jadi Selamat ya. selama 4 tahun ini gitu ya, alhamdulillah suami saya nggak pernah melakukan kekerasan itu juga. Kemudian yang kedua, memang terkadang gitu ada yang menyampaikan kalau kita udah mau punya niat serius untuk menikah itu ada aja gitu kira-kira godaannya gitu mungkin ya sebelum menikah. Nah, kalau saya dulu itu bukan sebelum menikah sih, malah sebelum bertunangan gitu ya, sebelum dilamar. Nah, selama teman-teman masih punya kesempatan untuk melakukan seleksi itu ya, seleksi siapa aja nih yang bakal kira-kira kandidat calon suami, calon jodoh kita gitu. Teman-teman juga harus punya salah satu hal yang bisa diujikan ke mereka gitu. Kebetulan waktu saya juga punya ada kandidat gitu ya, kandidat lain nih gitu yang kayaknya prospek juga gitu. Nah, kita uji dengan cara kita gitu. Ternyata gitu ya, ternyata Uji kelayakan gitu ya. ternyata poinnya gitu ya lebih banyak nih ke suami saya sekarang gitu kira-kira. Jadi harus punya nih apa namanya, ujian khusus calon Strategi jodoh. ya. Oke. Ya, strategi yang mereka nggak ketahui kira-kira begitu ya. Pretest gitu ya, pretest. Iya, ada proses ini sebelum kita Nanti ini ada prosesnya oke berarti gitu. ya. Iya tuh. Jadi siapa yang, kalau saya waktu itu di antara mereka ini siapa yang berani sampai akhir memperjuangkan saya gitu, dengan ada beberapa case lah kira-kira gitu kan. Dan ternyata dia nih kayaknya yang lebih tulus gitu ya. Didukung oleh apa namanya, restu dari orang tua saya. Kayaknya ini aja gitu. Nah, Hasil lobby-lobby ini ya. Hasil lobby-lobby. hasil lobby-lobby gitu ya. Nah, itu saja. Semoga ya sharing hari ini saya lebih banyak mendapat insight sebetulnya dari Bu Nyai, dari teman-teman semuanya, dari Ning Uswah juga. Ini karena mungkin sudah punya banyak pengalaman dan data gitu, penulis buku. Ini saya sangat impress sekali. Terima kasih Ning dan teman-teman dari Mubadalah yang sudah berkenan ngajak saya untuk sharing hari ini. Matur nuwun. Monggo Ning Uswah lanjut. Ya, kalau tadi Mbak Wulan itu ada pretestnya gitu ya, ada beberapa kandidat lalu kemudian di pretest gitu. Mana sih yang lebih uji kelayakan ini, yang lebih layak untuk dampingi nanti gitu. Tapi kalau saya dulu itu memang Uji kir. apapun namanya ya, apapun namanya, apakah entah namanya pacaran, entah namanya ta'aruf itu, tapi pergunakan waktu untuk PDKT atau penjajakan atau pendekatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan prinsip terutama yang disampaikan oleh Bu Nyai Unggah, tapi harus yang sesuai dengan syariat loh ya. Ketika penjajakan itu artinya kalau kita mengutip ke Bu Nyai Nur Rofiah itu kan, wala taqrabuz zina itu tidak hanya dimaknai janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu pacaran, tidak seperti itu, tapi maksudnya adalah janganlah kamu melecehkan tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain ketika proses penjajakan itu. Jadi seperti contohnya saya ya, Kak Ulan
4 tahun, kalau saya lebih 10 tahun, Kak Luan 14 tahun pernikahan gitu sama Ning Halimah lebih senior lagi, apalagi Bu Nyai Umda 41 gitu. Kebalikannya Bu Nyai Umda, saya 14 tahun, Bu Nyai Umda 41 tahun sudah pernikahannya gitu. Jadi ketika awal perkenalan dengan suami itu memang saya benar-benar yakin kalau beliau adalah orang yang tepat, dilihat dari sikap beliau yang tidak pernah mengintimidasi, kemudian tidak merasa insecure dan juga support terhadap apa yang menjadi prestasi-prestasi saya gitu. Lalu kemudian saya tadi ya Mbak Wulan kan bilang kalau doa yang paling serius itu pasti akan diseriusi oleh Allah. Dan itu benar-benar literally saya buktikan bahwa ya Allah saya maunya sama Syauqi aja, jangan sama yang lain ya. Kalau nggak dengan Syauqi tolong dipertimbangkan lagi ya Allah, kayaknya dia yang paling tepat untuk saya itu punya santrinya panjenengan, punya Umdah gitu. Jadi menikah itu memang akan tampak menakutkan jika tidak ada kesiapan secara spiritual, tidak ada keyakinan secara spiritual, tidak ada kesiapan secara emosional, dan juga tidak ada kematangan komunikasi gitu ya, dan juga tidak ada yang terpenting ini, tidak ada visi untuk menuju ke visi misi yang pernikahan yang sakinah mawaddah rahmah dan juga menuju Allah. Maka daripada kita menakutkan dengan tagline kita marriage is scary, itu coba diganti bahwa marriage itu tidak scary tapi marriage is responsibility, kemudian marriage is growth, marriage is mubadalah, marriage adalah salingers itu, marriage adalah ibadah dan mubadalah. Jadi mungkin begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman takut menikah, nggak apa-apa, takut itu wajar, tapi jangan berlebihan dalam takut. Artinya kalau tidak kita hadapi ketakutan itu, maka kita tidak akan pernah bisa meraih marriage is blessing gitu. Yes. Wih, terima kasih Ning Uswa, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk Ning Uswa, untuk Kak Wulan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di sesi ngaji kita yang pertama ini. Ya. Tentunya di ngaji ini juga seru banget. Kemudian partisipannya juga tetap stay. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau mau ada yang kasih reaksi boleh banget. Ya. Kasih TF juga. THR. Ya, semoga kedepannya kita nggak lagi ikut-ikutan gitu ya untuk membranding pernikahan itu yang menakutkan, tapi mungkin setelah ngaji ini kita punya kita punya tagline baru gitu ya, bahwa marriage is seperti tadi yang sudah disampaikan Ning Uswa, marriage is blessing, marriage is reciprocity, marriage itu mubadalah, marriage itu kita mau untuk tumbuh bersama. Kemudian tadi Kak Ulan juga banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi yang tentunya banyak relate ya dengan pengalaman kakak-kakak semua yang ada di sini gitu. Nah, untuk itu mungkin kita sudah sampai di penghujung ngaji. Ya, apakah kita perlu ada foto bersama? Boleh. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan ke teman-teman, nanti kita akan ada ngaji overthink club yang kedua dengan tema disabilitas dan perspektif ulama perempuan. Ini, halo, sudah jelas kah? Ya. Overthink club yang kedua yaitu disabilitas dalam perspektif ulama perempuan dengan Ning Aida Mujib dan Mbak Yuyun Apriani dan Mbak Stella Rosita. Nanti hari Jumat tanggal 27 Februari di jam yang sama. Kira-kira itu pengumumannya. Ya, boleh. Ya. Pengumuman THR. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di ngaji overthink club yang sesi pertama ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ning Uswa dan Mbak Ulan sudah membersamai kita semua di sore hari ini. Dan juga teman-teman yang hadir di ruangan Zoom, Mbak Stella, Mbak Zenit dari Wonosobo, lalu dan Bu Umdah. Masya Allah, matur suwun sangat niki sudah membersamai teman-teman muda, meskipun pasti Mbak Umdah sedang sibuk ya di pesantren, tapi masih sempat memberikan ijazah. Memberikan ijazah dan sharing pengalamannya bahwa ketakutan di zaman dulu juga ada begitu ya. Tapi saya kira itu wajar, ketakutan adalah sesuatu yang wajar, tinggal kita menyikapi saja. Kira-kira itu saya Dul, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya,
Ko Aida dan Mbak Fitri. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Kita foto bersama dulu. Ya, foto bersama dulu. Monggo open cam. Ya, yang open cam ya. Ada berapa Om Momo? 2. Oke. Ya, silakan. Udah. Oh, satu lagi. Satu lagi. Oke, baik. Terima kasih dengan sesi foto bersama. Maka Overthink Club yang pertama selesai. Dan jangan lupa selalu ikuti mubadalah.id di Instagram, di WhatsApp channel, dan juga di website. Dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi keadilan berelasi untuk kita semua. Dan juga apa, Aida? Tunggu tulisannya. Kita Ya. tulisan refleksinya untuk ngaji sesi ini ya teman-teman. Ini itu aja dari kita Ya. bertiga. Ya. Ya mungkin itu aja dari kita dari Bertiga. Mubadalah ya. Nanti kita mudah-mudahan di Jumat kita berenam. Bukan bertiga lagi. Oke. Ya, kita ketemu di next Hari Jumat. ya di hari Jumat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Monggo. Terima kasih ya. Pulang selamat Mbak Ning. Puasanya semoga lancar. Selamat berpuasa. Amin, Iya, amin. amin. Selamat Matur berpuasa, suwun ning selamat Uswa. menyiapkan. Terima kasih Mbak Ulan.